Kamu harus menikah dengan Achen. Dipaksa oleh kakek untuk menikah denganku yang 5 tahun lebih tua. Putri sombong itu awalnya akan pura-pura setuju. Awalnya hanya mau mengelabui kakek. Siapa sangka baru mau masuk kamar pengantin, dia ditarik kakek ke ruang kerja untuk bicara. Jangan main-main soal tidur sekamar tapi beda ranjang. Setelah menikah, saling tidak mengganggu. Main sendiri-sendiri. Feng Wanning tertegun, bagaimana kakek tahu pikiranku? Kakek, apa kau seperti casing di perutku? Asal kamu punya anak. Yang lainnya tidak akan kuurus, kakek. Apa kau menganggapku hanya wanita yang bisa melahirkan anak? Saya. Ya, kamu mau jadi wanita yang setelah punya anak bisa pergi main kemana saja. Atau mau jadi kuda kerja di perusahaan yang kerja dari pagi sampai malam, belasan jam sehari. Pilih sendiri manapun yang kamu pilih. Yang penting harus punya anak. Bahkan kalau kerja, tetap harus punya anak. Baik akan punya anak. Kakek kan mau mengurus anak, aku akan lahirkan 10-8 anak. Bikin kakek tua itu kelelahan. Feng Wanning marah-marah kembali ke kamar. Begitu membuka pintu, dia melihatku. Feng Wanning tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu saat membuka pintu. Seketika terpaku di tempat, bagaimana ini aku melihat dia berdiri diam di pintu. Juga tidak berkata apa-apa. Aku langsung pergi mengeringkan rambut. Feng Wanning akhirnya masuk ke kamar, baru sadar kamar sudah berubah total. Pasti Zhao, kepala pelayan. Sudah tua tapi tidak bisa rendah hati. Kenapa pria ini tidak gugup sama sekali? Bukankah kata orang pertama kali pria? Atau jangan-jangan ini bukan pertama kalinya? Terlalu double standard. Kenapa aku perawan suci tapi dia tidak? Rugi besar. Setelah selesai mengeringkan rambut, aku melihat Feng Wanning duduk di sofa. Tidak mandi juga tidak bicara. Kamu tidak mandi. Feng Wanning menatapku dengan marah. Kenapa? Apa kamu jijik aku kotor? Aku tertegun, tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba marah. Kenapa? Apa kamu jijik aku kotor? Aku tertegun, tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba marah. Tidak, Feng Wanning mendengus. Aku melihatnya, berpikir sejenak lalu berkata. Kita bicara, Feng Wanning menatapku dengan kaku, tubuhnya tertegang. Baikara apa? Bicara kapan kamu mau tidur, kita tidur sekarang, oke? Feng Wanning tidak bisa berpikir sama sekali, hanya bisa memerah dan menatapku seperti kehilangan jiwanya. Bukannya tidur, kenapa harus ciuman? Keesokan harinya, Feng Wanning masih dalam mimpi, tapi secara naluri merangkak ke dalam pelukanku. Sensasi aneh membuatnya tertegun. Saat membuka mata, dia melihat tatapan dinginku. Kamu ngapain? Dia malu, wajahnya memerah. Secara naluri ingin bilang maaf, tapi kata-kata itu tertahan di bibir. Kenapa aku harus minta maaf? Aku, putri besar keluarga Feng, kapan pernah minta maaf pada orang? Achen adalah suamiku, apapun yang kulakukan padanya itu wajar. Pikiran itu muncul. Feng Wanning langsung merapatkan tubuhnya. Tubuhnya merangkak ke dalam pelukanku. Dari ekspresi wanita itu, aku kira aku mengerti maksudnya. Lalu aku berkata, nanti malam saja. Feng Wanning memerah, melepaskanku, lalu pergi ke kamar mandi. Aku menghela napas lega, mengambil pol. Membuka aplikasi untuk memeriksa ovulasi wanita itu. Dulu kakek Feng yang mencariku dan bernegosiasi. Menyuruhku menikah dengan Feng Wanning. Syarat yang diajukan kakek Feng membuatku tidak bisa menolak. Berbagai saham dan properti diberikan. Dan permintaannya hanya dua. Pertama, setelah menikah, bantu, dukung, dan dorong Feng Wanning menjadi sukses. Kedua, segera lahirkan pewaris keluarga Feng. Harus segera membuatnya hamil. Feng Wanning mandi di kamar mandi, keluar, melihat aku sudah mandi dan berpakaian. Mereka berdua turun bersama, kakek Feng sedang sarapan di ruang makan. Kepala pelayan Zhao melayani di samping. Mereka berdua tertegun saat melihat Feng Wanning dan aku muncul. Kakek Feng dan kepala pelayan Zhao saling bertukar pandang. Mereka berdua tidak terjadi apa-apa kan. Feng Wanning tidak memperhatikan tatapan dua orang tua itu. Duduk sendiri dan menyuruh pelayan menyiapkan sarapan. Aku tersenyum dan menyapa kakek Feng, juga mencari tempat duduk. Achen. Tidur nyenyak semalam. Cukup baik. Feng Wanning tiba-tiba memerah. Kakek Feng melihat wajahku yang segar, tahu aku tidak berbohong. Kakek Feng menatap Feng Wanning dengan tajam. Feng Wanning bingung ditatap seperti itu. Kenapa kau menatapku pagi-pagi? Pernikahan sudah selesai. Malam pengantin sudah dijalani. Apalagi yang kurang? Kakek semakin tua semakin susah diurus. Punya cucu secantik dan sepatu, aku masih tidak puas. Setelah sarapan, aku pergi kerja. Feng Wanning ingin tidur lagi, semalaman bergadang semalam. Dia sebenarnya juga tidak tidur nyenyak. Kakek Feng memanggilnya. Berhenti, mau gimana? Mau tidur. Tidur apa? Cepat pergi ke perusahaan kerja. Apa? Kakek, kau suruh aku kerja di perusahaan, bukannya kau bilang sebelumnya. Asal aku tenang di rumah punya anak, tidak perlu kerja. Lalu, apa kamu sudah tenang punya anak? Kenapa tidak? Ada atau tidak kau yang bilang bagaimana aku tahu? Apa aku akan bohong padamu?
Kau bohong padaku. Apa aku akan bohong padamu? Kau yang bohong padaku? Apa masih kurang, Lao Shao? Ambil pisau, kakek. Kau mau ambil pisau buat apa? 爷爷，你拿刀做什么？ Tentu saja untuk bunuh diri. Apalagi yang bisa kulakukan? Apa, kakek? Apa kau tidak pernah belajar cerita serigala yang menang dulu? Aku khawatir kalau aku mati, kamu akan hidup sendirian di dunia ini menderita. Tapi sekarang aku tidak khawatir lagi, Achen adalah pria hebat dan setia. Kalau aku benar-benar pergi, dia akan merawatmu dan juga mengelola keluarga Feng dengan baik, jadi sekarang aku bisa tenang. Pergi, Lao Shao, cepat ambil yang paling tajam. Aku pergi, aku jadi kuda kerja, oke. Aku benar-benar rugi besar, siang harus kerja, malam juga harus lembur. Cepat atau lambat mati kelelahan, jadi Feng Wanning pasrah mengikuti kakek Feng ke perusahaan. Kamu mulai dari bawah. Rencananya 2-3 tahun, setiap departemen kamu tempati beberapa bulan. Seorang manajer yang tidak tahu bisnis dasar, mudah ditipu oleh bawahan. Saat kakek Feng dan Feng Wanning pulang kerja, baru sampai rumah, mereka melihat kepala pelayan berlari tergesa-gesa. Tuan, nona kalian akhirnya pulang. Tuan muda dia. Dia kenapa? Tuan muda pergi dinas, suruh aku memberitahu kalian. Kaget aku, kakek Feng mengerutkan kening menatap Feng Wanning. Wanita itu bingung ditatap. Kakek, kenapa kau menatapku seperti itu? Kenapa aku menatapmu? Kamu sendiri tidak sadar. Kalau aku sadar, aku tidak akan bertanya, jujur, semalam apa kamu tidak tampil dengan baik? Apa aku tidak tampil baik? Apalagi, tentu saja soal di ranjang, siapa yang bilang? Siapa lagi yang perlu bilang, ini jelas kalau kamu benar-benar tampil baik. Achen akan pergi dinas. Dia pergi dinas karena kerjaannya sibuk. Apa hubungannya dengan tampil baik atau tidak? Achen, kenapa dia tidak pergi dinas lebih awal atau lebih lambat? Tepat setelah malam pengantin pergi dinas, jelas kamu tidak tampil baik. Menghindarimu. Kalau kamu tampil baik, apa Achen gak meninggalkan pengantin baru untuk pergi dinas? Urusan pria wanita sekarang sudah kamu alami. Coba tanya hatimu, apa sekarang kamu tega meninggalkan Achen untuk pergi dinas? Feng Wanning terdiam, aku memang tidak tega. Aku tidak punya perasaan pada pria itu. Tapi harus kuakui, semalam aku sangat bahagia dan Achen pergi dinas adalah menghindari berhubungan denganku. Kakek Feng melihat Feng Wanning bingung. Ini, setelah puas, harus ditekan sedikit. Kalau tidak, dia akan mengira dirinya sangat menarik. Aku baru kembali setelah 7 hari dinas. Melihatku tiba-tiba pulang, Feng Wanning tertegun. Kakek Feng senang melihatku pulang, bertanya soal dinas. Apakah dinas berjalan lancar? Semua lancar. Aku sambil makan menjawab. Feng Wanning makan dengan kepala menunduk saat kakek Feng dan aku sedang asyik ngobrol. Feng Wanning selesai makan, meletakkan sumpit, berdiri, dan pergi tanpa sepatah kata. Feng Wanning selesai makan, meletakkan sumpit, berdiri, dan pergi tanpa sepatah kata. Kamu pergi dinas seminggu, Wanning sedikit tidak senang. Kamu lebih sering menghiburnya. Aku pergi dinas, kenapa dia tidak senang? Bukankah seharusnya dia senang? Baiklah, kakek suruh aku menghibur, aku akan coba menghiburnya. Setelah makan, aku kembali ke kamar. Feng Wanning duduk di sofa main P. Aku tidak bicara, langsung mandi. Feng Wanning tadinya mengira aku akan bicara padanya. Pergi dinas seminggu tanpa kabar, tidak ada yang ingin dikatakan pada aku. Meski ini pernikahan politik tanpa cinta, tapi ini terlalu tidak berperasaan. Sungguh menyedihkan. Aku mandi, pakai celana tidur, lalu keluar. Feng Wanning dengar suara, mengangkat kepala melihat pemandangan itu. Mau tidur? Maksudnya apa? Tidur biasa atau? Tidur seperti malam pengantin. Dia merah padam, bingung harus menjawab apa. Tidak tidur. Tidur dengan suamiku sendiri, kenapa aku malu? Kenapa tidak tidur? Harus tidur. Jangan salah paham, aku tidur denganmu bukan karena aku suka kamu atau aku ingin. Tapi karena kakek ingin punya cisit. Apa-apaan? Kapan aku menganggapnya alat reproduksi? Aku tahu hari ini adalah masa suburmu. Aku tahu semua, tapi dia tidak marah dijadikan alat reproduksi. Sabar sekali. Melihat ekspresi wanitanya yang berubah-ubah, aku bertanya ada apa? Feng Wanning seperti tersadar, menggeleng. Tidak apa-apa. Ayo tidur. Setelah berbaring di tempat tidur, Feng Wanning agak juga. Malam pengantin, Achen yang aktif. Tapi sekarang apa aku harus aktif? Aku aktif juga tidak masalah, tapi aku malu. Dan harus mulai dari mana? Apa harus pelukan dulu atau ciuman dulu? Aku menunggu sebentar di tempat tidur. Apa dia malu? Aku juga malu.
Baiklah, demi tujuan akhir, sepertinya malam ini aku harus aktif sendiri. Aku tadinya mau bicara sesuatu, tapi kami tidak akrab, juga tidak tahu harus bicara apa. Jadi lebih baik diam saja. Menunduk lalu menciumnya. Beberapa hari kerja, Feng Wanning juga punya jam biologis yang cukup teratur. Suatu hari saat aku bangun, dia juga bangun, mereka saling pandang. Lalu masing-masing bangun dan pergi mandi. Setelah mandi, turun untuk sarapan. Kakek Feng melihat Feng Wanning yang segar bugar dan puas, menyinggungkan senyum. Gadis ini beberapa hari lalu penuh kekesalan, semalam suaminya pulang. Sekarang kepuasan dan kebahagiaannya tidak bisa disembunyikan. Entah siapa dulu yang tidak mau menikah politik. Muka tamparan datang cepat. Kalau bukan karena mertua harus jaga muka, aku pasti akan mengejeknya beberapa kali. Setelah sarapan, mereka bertiga berangkat kerja. Feng Wanning dan kakek Feng pergi ke perusahaan. Di mobil, kakek Feng bertanya pada Feng Wanning, "Semalam Chen menghiburmu atau tidak?" Wajah Feng Wanning langsung merah. Menatap kakek Feng lalu berkata, "Buat apa dia menghiburku? Aku bukan anak kecil." Kakek Feng agak terkejut. "Dia tidak menghiburmu?" Ashen jelas-jelas berjanji padaku untuk menghiburmu. "Kamu suruh dia menghiburku?" "Kakek, bagaimana kamu bilang?" "Bagaimana bilang? Tentu saja bilang langsung. Bilang dia pergi dinas seminggu. Kamu merindukannya. Hati tidak enak, suruh dia menghiburmu." Nona Feng yang serba bisa itu, dunianya runtuh. "Kakek, bagaimana kamu bisa ngomong sembarangan? Kapan aku merindukannya? Mukaku habis. Kakek, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu tidak merindukannya. Lalu kenapa seminggu ini kamu cemberut terus? Seperti ada yang utang ratusan miliar, belum dibayar, itu kenapa?" Feng Wanning merah padam, gigit gigi, tidak mau mengaku. "Ada apa? Marah?" Autis. Feng Wanning menoleh keluar jendela, benar-benar tidak mau bicara lagi. "Siang ini aku janjian dengan Shi Yuyu, bintang puncak perusahaan, untuk makan. Mau bicara soal live streaming jualan. Dia 3 tahun lalu melejit lewat drama sekolah. Beberapa tahun ini hasilkan banyak uang untuk perusahaan. Aku juga tahu dengan posisinya, dia akan bertahan lama di perusahaan. Aku hanya berencana biarkan dia tampil sesekali. Untuk tarik penonton ke artis lain. Sekalian bantu promosi Jiang Corporation. Ini pertama kalinya aku lihat langsung. Rambut putih panjang yang mencolok, kelihatan susah diatur. Setelah basa-basi singkat, aku sambil makan, menjelaskan maksudku. Detail dan prosedur spesifik. "Kamu bicara dengan agenku." Aku tertegun. Dari luar, Shi Yuyu terkenal temperamennya jelek, susah diajak komunikasi. Meski dia tidak pernah berbuat keterlaluan, tapi sifatnya sombong, bisa tiba-tiba marah. Perusahaan sering bereskan masalahnya. Banyak kerja sama batal karena amarahnya. Aku kira hari ini harus bersusah payah membujuk, tidak menyangka dia. Untuk hari ini harus bersusah payah membujuk, tidak menyangka dia setuju dengan cepat. Sepertinya tidak sesulit yang dikabarkan. Baik, ini menu andalan di sini, coba. Aku lihat Shi Yuyu merasa dia agak aneh. Apa dia sedang menjilatku? Tapi dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Shi Yuyu tidak bicara, makan dengan tenang, pipinya sedikit merah, dan aku tidak menyadarinya. Mereka selesai makan keluar dari ruang makan. "Chen, kamu juga makan di sini?" Ya, melirik Feng Wanning. Dia menatap dingin ke arah Shi Yuyu, merasakan tatapanku. Dia melirikku dengan kesal. Mendengus lalu pergi dari pandangan. Entah apa lagi yang membuatnya marah. Benar-benar muka anak kecil, gampang berubah. Berbincang sebentar, lalu berpisah. Saat pergi, Shi Yuyu bertanya, "Apa kamu akrab dengan kakek Feng?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Aku menikah dengan Feng Wanning." Shi Yuyu tertegun. Terkejut, menatapku. Apa begitu mengejutkan? Shi Yuyu akhirnya sadar. Dia menatapku semakin dingin. "Apa Jiang Corporation dapat masalah? Kalau tidak, kenapa kamu menikahi putri kaya dengan banyak berita negatif?" Nona besar. "Tidak, tenang saja. Jiang Corporation saat ini baik-baik saja, stabil." "Lalu kenapa kamu menikah dengannya?" Awalnya kira Shi Yuyu khawatir kondisi Jiang Corporation tidak baik, tapi sekarang sepertinya bukan. Tentu saja karena suka. Suami suka istri itu wajar. Jawaban ini tidak bisa dicari-cari kesalahannya. Shi Yuyu memasang muka dingin, tidak bicara lagi. Sepanjang sisa acara, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kerja, Bai Yi dan yang lain ajak Feng Wanning main. Feng Wanning pergi ke tempat itu, mencari tempat duduk. Kebetulan duduk di samping Jiang Jiang. Jiang Jiang mencondongkan kepala, berbisik di telinganya. "Kok kamu datang? Bukankah kakakku sudah pulang dari dinas?" Feng Wanning menatap dingin ke arah Jiang Jiang. Mendengus, bilang pulang lebih baik tidak pulang. Begitu pulang, langsung bersama perempuan sembarangan. Melihatnya saja bikin kesal.
Lebih baik terus di luar dinas. Aku tidak lihat tidak kesal. Jiang melihatnya seperti ini. Kamu kenapa bicara sinis? Urus urusanmu sendiri. Kamu terlalu banyak urusan. Apa rumahmu di pinggir laut? Dan kamu, waktu sekolah, guru tidak ajarkan untuk hormati yang lebih tua. Ini sikapmu pada yang lebih tua. Jiang tertegun. Yang lebih tua? Aku kakak iparmu. Apa bukan yang lebih tua? Jiang tersedak. Mau membantah. Liu Ruyan buka suara. Kalian berdua bisik-bisik apa? Yang lain juga memandang curiga pada mereka berdua. Akhir-akhir ini mereka berdua terasa tidak beres. 只要遇见，就凑在一起嘀嘀咕咕的，好像有什么事情瞒着他们。江江正想说话，风婉宁挺直了腰杆说我在教育他。朋友们听完了这话都觉得好笑，笑着问：“你怎么教育他的？我教育他要尊敬长辈。那你教育他要尊敬哪个长辈？这里有他的长辈吗？我呀，我就是他的长辈。你算他哪门子长辈？敢占江江便宜？我是 Lihat 他 kakak 嫂子 ipar. 啊。 Jiang, dia sudah berani macam-macam sama kamu. Kenapa kamu tidak pukul dia? Siapa yang tidak tahu Jiang itu adik yang manja. Dia selalu bicara soal kakaknya. Hebat banget katanya. Feng Wanning berani macam-macam sama kakak Jiang. Dia pasti celaka. Mereka menunggu Jiang marah. Tapi Jiang duduk diam. Meski wajahnya tidak terlalu bagus, senyum Liu Ruyan dan yang lain perlahan membeku. Feng Wanning sedikit mendongak, memandang mereka dengan bangga. Kalau Jiang berani pukul aku akan lapor ke Jiang Cheng. Adik pukul kakak. Berani sekali, masa sih? 不会吧？ Ini pasti tidak benar kan? Liu Ruyan tidak percaya melihat Jiang dan Feng Wanning. Jiang bukan tipe yang diam saja, ini hanya berarti satu hal. Apa yang Feng Wanning katakan itu benar, dia benar-benar kakak ipar Jiang. Bagaimana bisa kamu bersama kakak Jiang Cheng, pria yang ambisius dan pekerja keras? Satu adalah anak kaya yang hanya makan tidur, bagaimana bisa bersama? 在一起。 Koreksi, kami tidak bersama, kami sudah menikah. Semua orang tertegun, memandang Feng Wanning dengan kaget. Butuh waktu lama untuk sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Jiang Cheng sudah menikah seperti ini. Kalau Feng Wanning bisa, kenapa kami tidak bisa? Kami juga bisa. Apa yang terjadi? Ini perjodohan bisnis yang diatur keluarga. Liu Ruyan marah pada Jiang. Kalau Feng Wanning bisa, kenapa aku tidak bisa? 那为什么我不可以？ Dan aku juga. Aku juga bisa. Mereka punya obsesi pada kakakku yang sempurna, meski sebelumnya tidak berpikir untuk bersamaku, tapi sekarang mereka pikir, cepat atau lambat harus menikah. Kakak Jiang Cheng dewasa, murah hati, sopan, mampu, dan tumbuh bersama kami. Daripada menikah dengan anak kaya yang tidak dikenal, lebih baik dengan kakak Jiang Cheng. Kakak Jiang Cheng sejak kecil selalu merawat kami. Kalau benar-benar menikah, pasti akan seperti dulu. Merawat kami dengan baik, aku juga tidak tahu apa-apa sebelumnya. 我之前一点消息都不知道。 Kalau aku tahu lebih awal, kira mereka bisa berhasil. Kalau aku tahu, pasti akan cari cara untuk menggagalkan, tidak akan biarkan gadis ini merusak kakakku. Liu Ruyan dan yang lain mengangguk. Feng Wanning memang tidak pantas untuk kakak Jiang Cheng. Feng Wanning memandang Jian Ran, bangga tapi juga sedikit kesal. Aku menikahi pria yang semua orang inginkan. Tapi apa aku seburuk itu? Jiang menganggap aku tidak pantas untuk kakaknya. Jiang memang mania kakak. Menganggap kakaknya yang terbaik di dunia. Tapi Liu Ruyan dan yang lain, kenapa mereka juga merasa aku tidak pantas untuk Chen? Feng Wanning adalah putri keluarga kaya. Punya wajah, kemampuan, dan latar belakang dia dikejar banyak pria kaya. Apakah aku seburuk itu? Mereka begini. Membuat aku hampir tidak percaya diri. Apa yang kamu banggakan? Ini hanya perjodohan tanpa cinta. Perjodohan tanpa perasaan seperti ini. Aku juga ingin. Sebelumnya aku tidak pernah berpikir menikah dengan pria lebih tua, tapi kalau orang itu adalah Kak Cheng, aku bisa. Aku benar-benar bisa. Kalian mengerti? Apa? Kalian pikir ini hanya perjodohan bisnis tanpa perasaan? Kalau benar hanya tanpa perasaan dan hanya untung, perjodohan bisnis. Kenapa dia tidak cari putri kaya lain? Apa di lingkaran ini tidak ada wanita yang lebih kaya dan setara dengannya? Pria seperti Jiang Cheng, cari pasangan perjodohan apa saja bisa, kenapa harus aku? Bukankah karena dia suka padaku? Feng Wanning mendongak dengan bangga. Pokoknya menurutku, dia hanya menginginkan masa mudaku dan kecantikanku.
Semua orang seperti langit runtuh. Kakak Jiang Cheng adalah pria sempurna di mata mereka. Ternyata suka pada gadis muda seperti Feng Wanning. Jiang diam dengan wajah dingin. Apa yang Feng Wanning katakan masuk akal. Kalau kakak benar-benar ingin cari pasangan perjodohan, putri kaya di kota C bisa dipilih sesukanya. Bukan sombong, kakakku mampu, dewasa, stabil, dari kecil selalu jadi anak orang lain. Juga selama ini. Kakak selalu di luar negeri, jarang pulang. Kalau tidak, rumah kami sudah penuh orang. Begitu banyak pilihan yang cocok, dia tidak pilih. Tapi memilih Feng Wanning. Dia dan dia bukan tipe yang sama. Kalau bukan suka. Lalu apa? Tapi kapan kakak mulai suka Feng Wanning? Selama ini kakak hampir di luar negeri. Jarang pulang. Sesekali pulang juga terburu-buru. Apa suatu saat tidak sengaja bertemu Feng Wanning? Jiang melirik Feng Wanning, satu-satunya yang bisa dibanggakan di depan kakak adalah wajah ini. Selanjutnya, 3 saudari lain mengubah kesedihan menjadi minuman. Mereka berusaha keras membuat Feng Wanning mabuk. Bayi di samping tidak bisa menghentikan. Jiang hanya menonton dengan dingin, tidak membantu, tapi juga tidak menghalangi kalau bukan karena status. Aku sudah mulai minum sendiri jam 10. Feng Wanning akhirnya mabuk berat. Liu Ruyan berkata pada Jiang, suruh kakak Jiang Cheng jemput dia. Kakak Jiang Cheng tidak suka kami minum, apalagi Feng Wanning juga mabuk. Biarkan dia lihat Feng Wanning sekarang seperti lumpur di sofa. Mana ada gaya putri kaya seperti biasanya. Kata Jiang, dia benar-benar menelepu untuk menjemput Feng Wanning. Aku temukan ruang VIP. Dorong pintu, lihat Feng Wanning pingsan di sofa, yang lain main sendiri. Tidak peduli padanya, benar-benar teman baik, yang lain kaget melihatku. Liu Ruyan dan yang lain lama tidak melihatku, mereka merasa aku lebih menarik dari sebelumnya. Benar-benar tidak pantas untuk gadis muda seperti Feng Wanning. Bayi pertama kali lihat aku, sebelumnya hanya dengar dari Jiang, tidak sangka begitu menarik. Jantung bayi berdetak cepat. Aku diam di pintu. Pandanganku menyapu mereka. Jiang menyapa. Kakak Jiang Cheng, aku mendekati Feng Wanning dan bertanya pada Jiang, kalian buat dia mabuk? Tidak mungkin Feng Wanning mabuk berat sendirian, mereka tidak apa-apa. Mereka tampak bersalah. Benar, mereka tidak membuat Feng Wanning mabuk. Hanya tidak mencegah yang lain membuatnya mabuk. Mereka cenggang. Lihat langit, lihat tanah. Lihat langit, lihat tanah. Lihat udara, tidak lihat aku. Aku langsung paham, tidak tanya lagi. Duduk di samping Feng Wanning. Wanning, aku jemput kamu. Feng Wanning tidak bergerak. Juga tidak bicara. Benar-benar pingsan, kita pulang, aku langsung angkat wanita itu. Pamit pada Jiang dan Liu Ruyan lalu pergi. Liu Ruyan mengerutkan kening. Kakak Jiang Cheng benar-benar suka Feng Wanning. Feng Wanning mabuk begini. Kakak Jiang Cheng tidak marah, malah jemput dia sendiri. Kalau bukan suka apalagi. Jiang diam suka. Tapi yang kakak tunjukkan sepertinya tidak. Meski kakak jemput Feng Wanning sendiri. Nada suaranya juga lembut, tapi di mata kakak aku tidak lihat kekhawatiran. Kalau kakak benar-benar cinta Feng Wanning, lihat dia mabuk begini pasti khawatir, tapi kakak tidak. Aku pernah lihat kakak benar-benar cinta seseorang bertahun-tahun lalu.我带着风婉宁回到家，让家里的女佣把风婉宁扶回了房间，又吩咐佣人煮醒酒汤。风老爷子看见很生气，真是烂泥扶不上墙啊！给她找了个这么率身体贴的老公，她不知道在家里陪老公，反倒是出去和一群女人鬼混，喝成这个丑样子。 Begini jeleknya, aku Feng Mo yang terkenal seumur hidup, sampai tua punya cucu yang tidak berguna begini. Kamu jemput dia untuk apa? Biarkan dia mati di luar saja. Kakek, Wanning kumpul dengan teman. Dia baru menikah, teman-teman buat dia minum lebih. Itu wajar. Kakek Feng mengerutkan kening, aku tahu kakek khawatir soal kesehatan Wanning. Kakek tenang. Besok kalau Wanning bangun, aku akan nasihati dia kurangi minum. Supaya keluarga tidak khawatir, kakek Feng memandangku. Suami yang aku pilih untuk Wanning ini benar-benar baik. Dewasa, lembut, perhatian, semoga Wanning tahu menghargai. Tidak main-main, sia-siakan niat baikku. Niat baik. Kakek Feng pergi. Aku suruh pembantu rumah bantu Feng Wanning ke kamar mandi. Pembantu bantu dia mandi dan antar ke tempat tidur. Melihat Feng Wanning masih belum sadar, aku tidak paksa dia minum obat mabuk. Untung Feng Wanning mau. Kalau tidak, malam ini harus olahraga berat lagi. Untung malam ini bisa tidur nyenyak. Pagi, Feng Wanning bangun dengan kepala pusing. Dia lihat sekeliling. Aku diantar pulang, bagaimana aku bisa sampai sini?
Itu Jiang Jiang. Liu Ruyan dan yang lain mengantarku pulang. Mustahil mereka tidak akan sebaik itu. Tadi malam mereka hampir membuatku mabuk berat. Jiang Jiang hanya melihat dari samping dengan dingin. Tidak mencegah berarti mendukung. Jadi pasti bukan mereka, lalu siapa? Masa aku pulang sendiri? Dia mengulurkan tangan meraba nakas aku tadi. Malam minum begitu banyak alkohol. Minum banyak alkohol, tapi tubuh tidak berbau alkohol. Ada yang memandikanku. Feng Waning menoleh ke samping begitu dia melihat. Haji. Feng Waning berpikir mungkin aku yang memandikannya tadi malam. Matanya langsung memerah. Pagi, aku bertanya dengan peduli, ada yang tidak nyaman. Feng Waning menggigit bibir tanpa bicara. Aku bertanya lagi, sakit kepala. Kali ini Feng Waning mengangguk. Ada sop penawar mabuk di dapur. Aku suruh mereka bawa ke atas. Tadi malam aku menduga Feng Waning mungkin sakit kepala pagi ini. Jadi aku perintahkan dapur menyiapkan sup penawar mabuk. Supaya Feng Waning bisa minum begitu bangun. Sup penawar mabuk tidak penting. Yang penting siapa yang memandikanku tadi malam. Langsung tanya apakah Chen yang memandikanku tadi malam terlalu mesra. Bagaimana aku pulang tadi malam? Jiang Jiang meneleponku bilang kamu mabuk berat, aku yang menjemputmu. Apa aku tidak mengamuk tadi malam? Belum pernah minum sebanyak ini, langsung pingsan. Entah bagaimana perilakuku saat mabuk. Tapi bagaimana kalau Chen bilang aku mengamuk tadi malam? Lalu bagaimana aku harus menghadapi Chen? Feng Waning langsung memilih diam setelah minum sop penawar mabuk. Feng Waning dan aku turun untuk sarapan. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar ganti, baju siap kerja. Feng Waning menarik pengurus rumah ke samping bicara diam. Paman Zhao, apa aku tidak mengamuk tadi malam? Tidak. Nona sangat manis tadi malam, benar-benar manis. Sejak usia 5 atau 6 tahun. Tidak ada lagi yang menggunakan kata itu untukku. Pengurus rumah Zhao tersenyum, tuan muda yang menjemputmu. Nona saat itu digendong tuan muda. Sangat tenang dan manis. Menyentuh hati. Berhenti Paman Zhao, jangan bicara lagi. Menyentuh hati. Pengurus rumah Zhao menggerutu dalam hati. Saat senang panggil Paman Zhao, saat tidak senang panggil pengurus Zhao. Nona cepat berubah wajah. Feng Waning tidak puas melihat pengurus Zhao. Pengurus Zhao. Bisakah kamu bicara sesuai fakta? Menyentuh hati. Sangat berlebihan. Pengurus Zhao tersenyum, apa salahnya? Anda istri tuan muda. Menyentuh hatinya salahkah? Pipi Feng Waning memerah. Menatapnya, pengurus Zhao bicaranya sangat lebay sekarang. Kata-kata seperti itu bisa kau ucapkan, jangan ngawur. Pengurus Zhao langsung membantah, mana aku ngawur? Nona, kamu tidak tahu tadi malam. Betapa khawatirnya tuan muda saat dengar kamu mabuk. Buru-buru keluar menjemputmu, lalu langsung suruh dapur. Masak sop penawar mabuk, tunggu jadi tadi malam. Siapa yang memandikanku? Tentu saja tuan, sejujurnya. Aku bicara jujur, itu tuan muda. Wajah Feng Waning langsung merah padam. Benar dia. Lalu, bukankah dia sudah melihat dan meraba seluruh tubuhku? Dia mau bicara sesuatu. Tapi dengar pengurus Zhao melanjutkan, aku suruh pembantu rumah yang memandikanmu. Bisakah orang ini bicara sekaligus? Siapa suruh dia jeda seperti itu, bikin jantung berdebar. Nanti kurangi minum alkohol, tidak baik untuk kesehatan. Kamu tahu kenapa aku minum banyak tadi malam, kenapa? Liu Ruyan dan Shi Yuyu yang memaksaku. Dan Jiang Jiang di samping tidak membantuku, aku tersenyum tanya kenapa mereka memaksamu. Feng Waning menatapku, apa dia benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Dia tidak bicara, aku lihat dia seperti itu, aku tersenyum. Sudah, mereka tidak akan memaksamu lagi, Feng Waning bingung. Aku juga tidak menjelaskan, ayo. Sudah waktunya kerja. Feng Waning sembur. Pasti aku banyak dosa di kehidupan sebelumnya, jadi di kehidupan ini harus bangun pagi, kerja seperti kuda dan sapi. Aku datang ke kantor, pikirkan kata-kata Feng Waning tadi. Kenapa Liu Ruyan dan yang lain memaksa Feng Waning tadi malam? Aku kira-kira tahu. Kata Feng Waning bahwa Jiang Jiang di samping tidak membantunya sudah cukup jelas, itu ulah Jiang Jiang di belakang. Aku telepon Jiang, datang kantor. Kakak, ada apa panggil aku? Kamu tidak suka Feng Waning sebagai kakak ipar. Bagaimana kalau aku ganti kakak ipar untukmu? Jiang Jiang tanya. Bisa. Aku lihat dia dengan senyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Bagaimana menurutmu? Jiang Jiang merinding. Tidak usah, tidak usah. Kakak ipar cukup baik. Aku tetap tersenyum lanjut bicara, karena kamu rasa dia baik. Maka belajarlah darinya dengan baik.
Belajar apa darinya? Aku lihat dia tertawa dingin. Belajar apa? Belajar dia bersenang-senang, bermewah-mewah, dan semena-mena. Kamu sudah cukup lama bermain sejak lulus. Mulai besok datang kerja ke kantor. Jiang panik lihat aku. Rasanya langit runtuh, cepat atau lambat kamu harus belajar mengelola perusahaan. Kakak, aku rasa perusahaan di tanganmu sudah baik, aku tidak punya ambisi besar, hanya ingin jadi anak kaya yang bermalas-malasan seumur hidup. Aku tidak pernah merasa harus mewarisi perusahaan keluarga. Harta dan perusahaan bisa diberikan ke kakak, asal kakak kasih aku uang jajan setiap bulan. Itu menurutmu. Apa kamu mau belajar dari Feng Wanning? Tidak mau. Aku bilang dengan tulus. Tersenyum memuji. Jiang manis sekali. Kenapa kakak memujiku seperti ini? Aku sudah bukan anak kecil. Tapi dipuji kakak, aku senang sekali. Jiang pergi dari kantor dengan gembira. Setelah Jiang pergi, aku kirim pesan bicara dengan orang tua Liu Ruyan dan Shi Yuyu. Tanya kabar para orang tua dengan peduli. Lalu secara alami bicara tentang Jiang yang akan mulai kerja. Kedua, keluarga itu menghela napas. Jiang akhirnya dewasa. Liu Ruyan dan Shi Yuyu tumbuh besar bersamanya. Tentu saja mereka harus kerja bersama. Pikiranku sederhana. Mereka semua kerja, tidak akan punya banyak waktu dan tenaga untuk pikirkan cara mengganggu Feng Wanning. Kedua orang tua langsung memberitahu Liu Ruyan dan Shi Yuyu. Mereka melawan, tapi ditolak mentah-mentah oleh orang tua mereka. Sahabatmu Wanning dan Jiang sudah kerja. Bukankah kalian sahabat? Suka dan duka bersama. Feng Wanning lain, dia satu-satunya pewaris keluarga Feng. Cepat atau lambat harus kerja. Tapi Jiang, wanita kaya yang bersenang-senang, kenapa tiba-tiba mau kerja? Mereka bertanya di grup pada Jiang. Jiang, kenapa kamu tiba-tiba mau kerja? Shi Yuyu ikut. Apa kamu mau rebut harta dengan Jiang Chen? Apa? Kamu punya pikiran sebesar itu benar-benar jalan buntu. Dengan otakmu yang tumpul, bisa kalahkan Jiang Chen. Pokoknya kalau kamu rebut harta dengan Jiang Chen, kami tidak akan bantu kamu. Oh iya, kami bantu Jiang Chen. Mereka berdua bicara ramai, saling mendukung. Jiang dengar suara P, lihat pesan, matanya gelap. Sungguh, ini teman palsu macam apa? Aku belum bilang apa-apa. Mereka sudah membayangkan drama besar. Kapan aku bilang mau rebut harta dengan kakak? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Hasn't Shi Yu datang lagi. Jiang tenang. Kalau kamu dibunuh Jiang Chen, kami akan kuburkan kamu. Ini yang bisa kami lakukan sebagai teman. Satu-satunya yang bisa kami lakukan untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Feng Wanning muncul, dengar kalian bicara seperti itu, katanya. Jiang Chen sepertinya menakutkan. Liu Ruyan membela Jiang Chen. Bagaimana mungkin kakak Jiang Chen adalah pria paling lembut dan tampan di dunia? Wanning, kamu harus lindungi dirimu sendiri. Feng Wanning bingung. Apa aku harus takut padanya? Apa dia bisa memakanku? Yang lain di grup mengirim titik-titik. Feng Wanning makin bingung. Kalian kenapa kirim simbol itu? Aku tak peduli. Itu. Wanning, sudah makan? Feng Wanning lihat pesan itu. Sarapan sudah, makan siang belum. Kenapa mau ajak aku makan siang? Baiklah, aku kasih tahu kalian. Nyonya sekarang kerja, sibuk banget. Mau ajak aku makan siang, harus reservasi dulu ya. Yang lain kirim titik-titik lagi. Feng Wanning bingung. Kalian kenapa sih? Kenapa? Liu Ruyan, kamu bilang. Liu Ruyan bingung. Yang ditanya itu apa kakak Jiang Chen memakanmu? Sekarang giliran Feng Wanning kirim titik-titik di grup. Dia kirim lalu diam, wajahnya merah padam. Mereka ini kenapa tidak punya batas? Berani tanya urusan pribadi kami suami istri. Apa itu urusan mereka? Bayi tanya apa maksudnya? Apa sudah atau belum? Feng Wanning Castle. Apa urusanmu? Rumahmu di pinggir laut, ngurusin terlalu jauh. Wah, aku cuma tanya, kenapa marah? Sepertinya belum dan kamu. Bagaimana tahu rumahku ada villa di pinggir laut? Wanning teringat pria yang dilihat tadi malam. Jiang Chang, cowok ganteng kelas 1, aku hampir ngiler tadi malam. Kalau tidak didahului Feng Wanning, aku pasti akan mendekat dan minta kontak. Sekalian mango. Menurut sifat Feng Wanning, kalau sudah terjadi, pasti reaksinya beda. Sepertinya belum terjadi apa-apa, tapi ini juga wajar. Pernikahan politik memang tanpa cinta. Butuh waktu untuk saling kenal. Banyak yang butuh waktu untuk berhubungan. Jiang juga salah satunya di lingkaran ini. Pasangan nikah demi kepentingan keluarga. Di luar pura-pura mesra. Di rumah bahkan tidak pernah ciuman, banyak yang begitu. Melihat Feng Wanning tidak membantah, Jiang mengerutkan kening. Sudah nikah tapi belum berhubungan. Pasti bukan masalah kakakku. Pasti masalah Feng Wanning. Feng Wanning tidak puas.
风婉宁心里不满。 Tapi terpaksa karena kakek Feng tegas. Dia tidak mau tidur dengan kakak Jiang Cheng. Itu penghinaan besar. Feng Wanning brengsek, berani hina kakakku. 这样侮辱我哥哥， Jiang ingin bela kakaknya. Tapi aku tidak bisa memaksa Feng Wanning melakukan hal itu dengan kakakku. Itu memalukan. Jiang berpikir lama, 牺牲 punya 一 aib. 计， Kirim 我发 pesan 消息 ajak 给 aku 我 makan 晚上吃 malam. 饭 Aku setuju. 我答应 Pulang kerja 晚 langsung 上 pergi 下 ke 班就直接 restoran 去 yang 了 dipesan 江江订好 Jiang 的餐厅 Awalnya 本 kira 来以为 hanya 只有 aku 我和 dan 江江 Jiang 两个人，却没想 ternyata 到还 ada 有其 orang 他的 lain. 人。 Putri sulung 一家 keluarga 长的 Li 林 Li 叔 Yunshu. Dia teman 他是我的 sekelasku 老 dari 同 SD 学， sampai SMA. 从小学到高中一直 Selalu 都是 teman 同学， sekelas, hubungan 关 baik, 系还 aku 不错。 duduk. 我走过去坐下， Li 林叔 Yunshu 笑着 sapa 打招 sambil 呼。 senyum. 江 Jiang 晨 Shen, lama tak 好久不 jumpa. 见。 Aku balas senyum. Lama tak jumpa, 好久 apa 不见 kabar? 最近好吗？ Makanan datang. Kami makan sambil ngobrol. Aku dan Li Yunshu sudah kerja soal sekolah 不 atau 管是学生 bisnis. 时期的事，还是商场上的事情， Kami punya topik yang sama. Suasananya enak. Jiang lihat aku dan Li Yunshu ngobrol asik. Dia ambil foto pakai HP. Dengar suara foto. Aku lihat dia. Aku laju 我是 selfie. 在自拍啦。 Aku tidak peduli, lanjut ngobrol dengan Li Yunshu. Jiang pilih-pilih. Karizua foto buat si Tori, dan tulis makan bersama kakak, plus stiker senang. Meski tulisannya makan bersama kakak, tapi fotonya aku dan Li Yunshu ngobrol. Di foto, aku terlihat lembut, Li Yunshu tersenyum tipis. Dia balas tatapku, yang lihat foto ini tanpa tahu situasi. Kira kami pasangan. Jiang upload si Tori. Hanya bisa dilihat Feng Wanning. Lihat aku balas untuk kakak, aku ingin Feng 我 Wanning 要 tahu. 让风婉宁知道， Kakakku 我哥 banyak 追求 pengagum. 者众多， Feng 那 Wanning 婉 itu 宁算哪 siapa? 根葱？ Harus buat Feng Wanning cemburu. 得给风婉宁制造点危机感。 Feng Wanning pulang kerja. Diberitahu oleh kepala rumah Zhao bahwa aku ada acara malam, tidak pulang makan, Feng Wanning sedikit kecewa. Apa dia sesibuk itu? Baru nikah beberapa hari. Pergi dinas malam ada acara tidak pulang. Kakek presiden grup ini tidak sesibuk dia. Kakek malam ini juga ada acara. Jadi di rumah hanya aku sendiri. Feng Wanning duduk di sofa main PS sambil tunggu makan. Scroll si Tori dengan bosan. Lalu lihat postingan Jian Tian. Dia awalnya duduk santai, langsung tegak. 瞬间直起身子坐了起来。 Duduk. Li Yunshu aku kenal, tapi tidak akrab. 但是跟他不熟。 Biasanya tidak ada interaksi. Karena bisnis keluarga berbeda. Tapi di lingkaran elit kadang. 私自下也见过。 Saling sapa dari jauh. Lihat foto ini. Mereka sepertinya akrab. Makan dengan wanita muda. Itu yang dia sebut acara. Feng Wanning mengerutkan kening. Entah kenapa merasa diselingkuhi. Dia kirim pesan ke Jiang. Kamu makan bersama kakakmu. Jiang lihat pesan dari Feng Wanning. Senyum puas. Tina Jiang balas. 江江回复：“Feng Wanning tanya lagi. Ada Li Yunshu juga. Jiang balas ya. Feng Wanning lihat dua balasannya. Wajahnya makin muram. Dia ya apa? Cuma bisa ya. 他只会嗯。 Apa tidak bisa bicara lebih? Feng Wanning terpaksa tanya lagi. Kakakmu kenal Li Yunshu? Kenal. Kakakku dan Li Yunshu teman sekelas dari SD sampai SMA. Feng Wanning tanpa sadar mengurutkan kening teman sekelas. Kebetulan ketemu Li Yunshu, kakakku senang. Tapi jangan salah paham. 误会， Kakakku dan Li Yunshu hanya teman sekelas. Meski dulu ada gosip, tapi itu masa lalu. 但那都是过去的事了。 Feng Wanning tangkap kata gosip. Jiang balas cepat. Dulu di sekolah mereka disebut pasangan emas. Sudah bertahun-tahun 都 lalu. 是好多年前的事了。 Feng Wanning tampak tidak senang. Buka foto lagi. Lihat mereka berdua saling tatap. Sambil tersenyum. Suasananya benar-benar enak dan cocok. Jiang lihat Feng Wanning tidak balas. Puas dalam hati. Feng Wanning pasti 别 marah. 生气了。 Aku dan Li Yunshu ngobrol asik. Selesai makan, Feng Wanning pasti marah. Aku dan Li Yunshu ngobrol asik. Selesai makan kan diajak. Taman lain main. Setelah lulus SMA, aku keluar negeri bertahun-tahun di sana. Jarang kontak dengan teman dalam negeri. Dia selalu di dalam negeri, sekolah dan berkembang. Hubungan dengan teman lama tetap baik. Mereka senang lihat aku di sini. Juga penasaran dengan hidupku setelah lulus. Mereka tanya soal karier dan cinta. Aku jawab sambil senyum dulu di luar negeri, kerja keras. 海外的业务，现在回来了，目前在管理家族旗下的娱乐公司。还有，我结婚了，已经领证，婚礼现在在筹备中。 众同学闻言一愣，诧异的看着我。你结婚了？ 我笑着点头。同学们的表情变得微妙。 江晨和厉云舒长相好，家世好，学习也好。当时大家都以为这俩人能走到最后呢。 厉云舒听到我说自己 Aku 结 bilang 婚 sudah 了， menikah. Mereka lihat aku. Tangannya menegang seumur hidupmu ini. Lalu siapa pasangan nikahmu? Aku tersenyum dan bilang istriku bernama Feng.
Feng Wanning. 风婉宁， Nama ini terdengar agak familiar. Li Yunshu langsung ingat identitasnya. Feng Wanning, putri keluarga Feng, aku jelaskan sambil tersenyum. Pewaris Hotel Wanfan. Mereka terkejut. Hotel Wanfan itu jaringan hotel bintang 5 internasional yang terkenal, propertinya tersebar di seluruh dunia. Tak kusangka Jiang Chen menikahi Feng Wanning. 不过想想，江家虽然比不上封家，但也差不了多少。算得 Bisa 上是 dibilang 门当户 setara. 对。 Teman-teman memberi selamat, aku terima sambil tersenyum. Kantung tidur 同学 gunung. 们到时候来参加婚礼，众人一直到深夜11点才开始散场。我因为第二天还要上班，是最初离开的那一批。丽云输送我走到门口，我喝了酒没办法开车，站在门口等代驾。他最终还是 Akhirnya tak tahan bertanya padaku, kenapa tiba-tiba menikahi Feng Wanning. Dia bingung, aku selalu di 我 kota 一直 C. 在 C 城。 Keluarga Feng dan Jiang adalah keluarga terkemuka di lingkaran. Setiap langkah mereka diperhatikan. Aku tak dengar kabar perjodohan terlalu mendadak. 太突然了。 Kukira Jiang Chen masih lajang jawabku asal karena suka. 因为喜欢。 Suka? Keduanya diam saja. Sebentar lagi sampai rumah. Aku pamit dan pergi. Pukul 12 sampai rumah, lihat Feng Wanning masih main RP di sofa. Kutanya kenapa belum tidur, dia lihat aku tanpa bicara. Memeriksaku dari atas ke bawah, rambut tak berantakan, baju rapi, tak ada bekas aneh di leher. Menungguku, wajah Feng Wanning langsung merah. Dia marah dan berteriak, siapa yang nunggu kamu? Aku main RP. Aku tersenyum dan bertanya, sambil main? Sambil nunggu aku sudah kubilang tak 我 nunggu. 都说了，没在等你。 Usahakan pulang lebih awal. Tak buatmu nunggu terlalu lama. Jiang Chen, apa kau tuli? Sudah kubilang tak nunggu, tak nunggu. Bisa jangan maksain. Ini bikin aku kayak istri yang beranak nunggu suami. Feng Wanning mau bicara, tapi aku masuk kamar mandi. Feng Wanning cuma bisa diam. Sudah, nanti setelah dia mandi, aku akan bilang aku cuma main P. Aku langsung tidur, aku sangat lelah, seharian kerja. Malamnya harus bergaul dengan teman, minum, sekarang benar-benar lelah. Hanya ingin tidur, wanita itu mau jelaskan. Tapi aku sudah pejam mata. Dia sedikit kesal, langsung tidur. Apa dia tak mau bicara sepatah kata pun? Merasakan emosinya, aku tersenyum kecil. Kurangku dia jadi malu-malu. Semalaman penuh gairah, kemarahan Feng Wanning berkurang. Keesokan harinya, Jiang, hari pertama kerja, datang ke kantorku untuk menyelidiki. Dia lihat wajahku yang lelah. Apa semalam kurang tidur, atau karena postinganku dan kakak? Bertengkar? Dia bertanya dengan peduli, kakak, kenapa kelihatan lelah? Aku jawab, semalam kurang tidur. Tidur jam 3 pagi, bangun jam 7. Pasti tak bisa tidur nyenyak. Jiang bingung karena bertengkar dengan Feng Wanning. Atau karena melakukan sesuatu? Tapi diperiksa lagi. Tak ada tanda mencurigakan, jadi mereka belum melakukan apa-apa. Feng Wanning begitu tenang, tak ada rasa cemas, bukan karena dia baik, tapi... Kakak begitu hebat, sudah menikah, tapi Feng Wanning tak biarkan kakak menyentuhnya. Pasti sangat menderita. Feng Wanning benar-benar keterlaluan. Pikiran itu membuat Jiang tak tahan, dia pergi dengan marah. Jiang, ada apa? Dia tak jawab. Dia langsung bawa mobil ke markas grup Feng. Sampai lobi, tapi tak tahu lantai berapa kantor Feng Wanning. Dia telepon Feng Wanning langsung. Saat tersambung, Jiang bicara dengan marah. Feng Wanning, aku di lobi lantai 1. Kau turun sekarang juga. Jiang tutup telepon tanpa menunggu jawaban. Feng Wanning bingung. Dia turun dan lihat Jiang berdiri marah. Dia tanya, Jiang, ada apa? Jiang gigit gigi. Feng Wanning, bagaimana bisa kau begini? Feng Wanning jauh tersungkur. Jiang, kau gila. Feng Wanning dibantu berdiri. Ini pertama kali ada yang berani dorong aku. Kalau bukan karena Jiang teman lama dan adik iparku. Sudah kusuruh buang dia, Feng Wanning tanya lagi, kau kenapa? Apa salahku? Jiang marah, Feng Wanning kau bajingan. Kau tahu apa yang kau lakukan padaku? Feng Wanning bingung, apa yang kulakukan pada kakakmu? Aku cuma lakukan hal suami istri. Tapi semalam Achen memang tak mau amitabha. Apa Achen bilang ke Jiang, jadi dia cari aku. Feng Wanning agak bersalah, memang salahnya. Feng Wanning bersalah, tenggorokan kering, kau mau apa? Semalam aku tak sengaja, cuma emosi, tak bisa kendalikan diri. Mau apa? Aku mau hancurkan kau. Kakakku adalah pujaan hatiku, tak ada yang boleh sakiti dia.
Feng Wanning terkejut dosaku sebesar ini. 如此深重。 Jiang Jiang gigit-gigi ingin pukul dia, tapi lihat Feng Wanning bingung. Begitu, dia urungkan niat ikut aku keluar. Lalu pergi keluar gerbang grup Feng. Feng Wanning yang merasa bersalah ikut patuh. Dia ikut ke sudut sepi di luar. Jiang Jiang tetap Feng Wanning, bilang, kapan kau akan cerai dengan kakakku? Feng Wanning terkejut. Cerai, Jiang Jiang kesal, jangan buang waktu kakakku seumur hidup. 你想耗着我哥哥一辈子？ Daya, Feng Wanning bingung. Kau tak bisa lawan kakek Feng, jangan marah pada Achen. Feng Wanning makin bingung, aku tak marah pada Achen. Dan apa hubungannya dengan kakek Feng? Tentu ada hubungannya. 没关系，是风老爷 Kakek Feng paksa kau nikah dengan Achen. Aku tahu kau tak suka. Sekarang begini pada Achen untuk balas dendam. Feng Wanning potong. Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya dengan 爷爷 kakekku? 有什么关系啊？ Dan aku tak balas dendam pada 我没有 kakekku. 报复我爷爷， Semalam memang salahku, kali ini Jiang Jiang mulai. 确实是我不对。 这次换成江江开始疑惑了。 Bingung 昨 Soul 晚 Simulator. 上的事，但是 Tapi ini bukan salahku 这 sendiri. 是我一个人的错吗？你哥哥 Apa 难道就 kakakmu 没有 tak 错 salah? 吗？ Kakakku salah 我有 apa? 什么错？ Feng Wanning bicara dengan sedikit sedih. Kakakmu sebagai suami. Tapi main dengan teman wanita sampai larut malam. Apa itu tak salah? Jiang Jiang tenang, dia sadar mereka visual berbeda. Jadi semalam kau dan Achen, aku bertengkar karena Li Yunshu. Kakakmu bilang begitu. Kakakku tak bilang apa-apa. Lalu kenapa kau marah besar hari ini? Jiang Jiang tertawa kecil. Kau dan kakakku cerai saja. Apa itu bisa kau dan aku putuskan? Kalau bisa, aku tak akan nikah dengan kakakmu. Dan aku bukan wanita yang main-main dengan pernikahan. Jiang Jiang mendengus. Seolah kau wanita yang bertanggung jawab. Memang aku begitu. Jiang Jiang hampir tertawa karena ketidakmaluannya. Feng Wanning lanjut bicara. Jiang Jiang, aku tak paham. Apa yang kulakukan sampai kau minta aku cerai dengan kakakmu? Dia tak paham. Awalnya saat aku nikah, Jiang Jiang tak setuju tapi tak sekeras ini. Sekarang dia keras minta, aku cerai dengan kakakmu. Kau tahu sendiri apa yang kau lakukan. Jiang Jiang langsung kesal begitu ingat itu. Dia melotot marah ke Feng Wanning. Feng Wanning tanpa sadar mundur selangkah. Aku nggak ngapa-ngapain. Harus aku jelasin ya. Kamu kan udah nikah sama Chen, mulutmu itu. 你就应该尽到一个妻子应尽的责任与义务。你如果真的那么讨厌我阿晨， Kalau kamu beneran benci Chen, dari awal kamu harusnya ngeyel nggak nikah. Tapi kamu malah nikah. Terus kakakku dianggap pajangan. Nggak dilihat, nggak disentuh. Kamu tahu itu buat laki-laki kayak kakakku. Itu penghinaan dan luka yang besar banget. Feng Wanning kaget lihat Jiang Jiang nggak dilihat, nggak disentuh. 既然这 Kalau 样， gitu, 就跟我 cerai 哥 aja 离 sama 婚。 kakakku, jangan buang waktu kakakku. Feng Wanning bingung. Tunggu dulu. 谁跟你 Siapa 说的 yang bilang? 我不看 Aku nggak lihat, nggak sentuh, aku bilang, aku sentuh tiap hari. Aku sentuh beberapa kali semalam. Mereka saling pandang, agak canggung, apalagi Feng Wanning yang merah. Jiang Jiang lihat dia juga ikut merah beneran. Apa yang benar atau palsu? 你难道 Apa 是觉得 kamu 我在 pikir 骗 aku 你？ bohong? 江江有些 Jiang 感慨 Jiang 害怕 agak kenggang ngomong. Terus kenapa di grup kamu nggak bilang, bikin aku salah paham? Feng Wanning kesel. Apa kamu mau aku? Pamor, aku tidur sama kakakmu. 我 Di 在我 matamu 心 aku 里就 serendah 这么 itu 没 bukan 品 aku itu. 那倒不是，我那惊为天人的 Kakak 哥 yang 哥 sempurna akhirnya 最终 digarap 还是被 sama 自己这个 sahabatku 骄 yang 纵 manja 蛮横的 ini. 闺蜜啃了。 江江好奇地 Jiang 开口 Jiang 那你昨晚 penasaran, 跟我 jadi 哥哥发 semalam 生什么 kalian 事啊？ ngapain? 风婉宁 Feng 突然 Wanning 心虚，不 tiba-tiba 敢看 jadi 江 nggak 江。 berani lihat Jiang Jiang. Nggak apa-apa jujur 说 aja. 实话， 风婉宁知道 Kelihatan 自己 banget 很有 ada 问题 masalah. Jiang 江 Jiang 江也 serius 严肃地 nanya. 质问他。风婉 Feng 宁犹 Wanning 豫了一下 ragu-ragu 说 lalu bilang, 是 jadi 昨 semalam 晚你 kakakmu 哥 nggak 哥不 mau. 想我 Aku 强 paksa 迫 dia, 他的声音 suaranya 微小 makin kecil, 最 kata 后几个字 terakhir 好 kayak 像蚊子 nyamuk. 嗡嗡。江江开始 Jiang 听懂 Jiang 了， awalnya 什 nggak 么东 ngerti. 西？ Apaan beberapa detik baru sadar. Dai gigit-gigi melotaki Feng Wanning. Feng Wanning langsung kabur. Suaranya terbawa angin. Kamu nggak ngerti, ini bumbu suami istri. Sekarang mainnya gitu. 江江回到 Jiang 公 Jiang 司找 balik 到 ke 我 kantor 说 cari aku bilang, Kak kalau Feng Wanning jahat sama kamu, 或者做什 atau 么对不起 ngelakuin 你的 hal 事 yang 儿 nggak benar, kamu bilang, 我去 aku hajar dia. 我笑着点 Aku 头。 senyum angguk. 我到时候 Nanti 告 aku 诉你 bilang, tapi dia baik sama 不 aku. 过他对我挺好的。 哥哥都被 Kakak 强迫 dipaksa 还 aja 说他 masih 好 bilang dia baik. 难道 Apa 这 bener 是 aku 我 nggak 懂 ngerti ini bumbu 真的是 suami 夫妻 istri? 情趣？ 江江带着满心 Jiang 的疑惑 Jiang 离开 pergi 了。 dengan penuh 我觉得 tanya. 今天的 Aku 江江 rasa 怪 hari 怪的。 ini dia aneh. 江江和风婉 Kejadian 宁 Jiang 又发 Jiang 生 dan 了事， Feng Wanning 被 di 人汇 lantai 报给了 satu 风老爷 dilaporin 子。 ke kakek 他猜 Feng. 想 Dia 肯定是 duga 风婉 pasti 宁 Feng 做错 Wanning 了事， salah. 江江才会这 Makanya 么 Jiang 做。 Jiang ngelakuin itu. 但是风家 Tapi 就是一 Feng 根 cuma 毒药。 punya satu 风老 cucu, 爷子 kakek 从小 Feng 守护他 sayang 的孙 banget. 女，自己平时再怎么 Biasanya 教育都是 dididik 无人 aja 可 nggak 以。 tegak. 风老爷子有点 Kakek 生 Feng 气， agak 在 marah 生 pas 完饭的时 makan 候说 malam 起了 bahas 这件 itu. 事。 Dengar 说江 Jiang 江 Jiang 今 hari 天 ini 在一楼 dorong. 推倒了你。 Kamu mau 还有 pukul 道理。 kamu. 风婉宁愣 Feng 住 Wanning 抬头看 kaget, 我一眼， lihat 我诧异 aku 地看着 heran 风婉 lihat 宁 dia, 问： tanya 我给你 dia 推倒 doramu. 了？
风婉宁没有说话。 Dia diam. 看来是 Kayaknya iya. 我继 Aku 续 tanya 问 lagi, 他为什么 kenapa 要 dorong kamu? 风 Dia 婉宁还 masih 是没说 diam. 话他感觉自己 Dia 说不出 ngerasa 口 nggak enak 风老 ngomong. 爷子说 Kekek Feng bilang, 江江不是 Jiang 我 Jiang 的 bukan 孩 anak 子 nggak 肯 ngerti, 定已 pasti 做错 kamu 事情 salah. 风婉 Feng 宁 Waning 现在的恼 kesel. 羞成怒， 爷爷，你别 Kakek 管 jangan 了 ikut campur. 这是我和 Ini 江江之 urusan 间的 aku 事 sama 情。 Jiang Jiang. 凭他昨晚 Demi 对我做 apa 的 yang 事 dia lakukan 江江就 semalam, 是真的做 Jiang 了 Jiang 他也 pukul 认 dia 了 juga dia 风 terima. 老爷子皱眉 Kakek 说 Feng 既 cemberut, 然是 karena 你 kamu 做错 salah. 了，就去给 Pergi 江 minta 江 maaf ke Jiang 和你 Jiang, 婆婆 ibu 公 dan 公 ayah 道个歉。 mertua. Aku lihat 我看 kakek 向风 Feng. 老爷子， 爷爷， Kakek, 我会找江江 aku 问 akan 清楚。 tanya Jiang Jiang. 风老爷子看着我 Kakek 说 Feng lihat aku. 婉宁 Waning 从小 dari 被我 kesel 惯 aku 坏了 manjain. 肯定是 Pasti 他 dia 做 yang 错了 salah. 事，你别管他。 Jangan urusin dia. 这是他自 Itu 找的。 balasannya, aku Dia angguk tahu nggak Mesa bilang Shofa. apa, Dan tapi Simi dalam tahu, hati tahu. Yeye不会刻意 Kakek 说起这 nggak 件事， sengaja angkat 只是在 ini. 点我。 Ini sindiran 我也 aku 能理 juga 解 ngerti. 风婉宁是风家 Feng 唯一 Waning 的子嗣， satu-satunya 爷 cucu 爷非常 Feng. 宝贝 Kakek 他。 sayang banget. 江江做事情太 Jiang 冲动 Jiang 了， terlalu 这个人也 impulsif. 就是江江。 Orangnya itu 要 Jiang 是换成 Jiang 另 kalau 外一个 orang 人， lain. 爷爷早就大开 Kakek 杀 udah 戒了。 babat habis. 吃完饭后， Selesai 风婉宁 makan, 回到 aku 房 dan 间。 Feng Waning 江 balik 江为 kamar. 什么对 Tanya 你动 kenapa 手？ dorong 风 kamu. 婉宁 Feng 什么 Waning 都不 diem 说。 aja. 我 Aku 继续 lanjut. 说， Kalau 你不 nggak 说我就 bilang, 去问 aku 江 tanya 江。 Jiang 风婉 Jiang. 宁还是不 Feng 说话。 Waning masih 我 diem. 见风婉宁 Aku 真的不 lihat 说 dia 话， beneran 就给 nggak 江江打电 bilang. 话， Telepon 电话接 Jiang 通， Jiang, 我直 langsung 接开 tanya 口。 kenapa. 为什么要对风婉宁 Dorong 说？ Feng 江 Waning, 江愣了 Jiang 一下， Jiang 咬牙。 kaget, gigit-gigit. Semoga dia 我 salah. 皱眉， Aku 他 cemberut 算是 dia 把 ngapain. 江江 Jiang 给 Jiang 说了。 jerutu. Tanya dia sendiri. 我问了， Udah tanya. 他不说。 Dia nggak bilang, dia yang salah. Malu ngomong. Suaraku agak serius. Jadi, 到底是因为 sebenarnya 什么？ kenapa? 江江听声 Jiang 音就知 Jiang 道我 dengar 生气了。 suaraku, tahu aku marah. Aku kira dia perkosa Oh, kamu. iya, Aku bingung tanya, kok bisa Jiang Jiang diam beberapa hal meski ke kakak sendiri? Saya malu ngomong. 我看了一眼旁边 Aku 坐着 lihat 男的 Feng 风婉 Waning 宁 yang gelisah di 这两人 samping. 都支支 Mereka 吾吾 berdua 的， ragu-ragu. 到底是谁？ Akhirnya apa sih? 这下 Jiang 江 Jiang 江 nggak 不说 berani 了， diam. 小声嘀咕。 Bisik-bisik. Siapa suruh dia? Siapa suruh dia paksa kamu 听见这话， semalam dengar 山 itu? 崩于心而 Aku yang 色不变 biasanya 的， tenang 都忍 aja. 不住耳朵 Kuping 一 jadi 热。 panas. Feng 风婉 Waning 宁和 dan 江江 Jiang 关系好 Jiang 成这 akrab 样， banget. 连夫妻之间 Sampai 的方 urusan 式都要 ranjang 跟江 aja 江说。 dibagi ke Jiang 风 Jiang. 婉宁看 Feng 着我 Waning 红着 lihat 耳朵，感觉 kupingku 非 yang 常生 merah, 气。 rasanya 电 aneh. 话那边的 Jiang 江江 Jiang 还 di 在愤愤 telepon 不平 masih 喋喋不 ngomel. 休。 Semua ini buat kamu. Kalau aku nggak kasih pelajaran, dia berani paksa kamu sekali. Aku pergi. 我就不明白了，哥哥你怎么会喜欢这样的女人？再有下次的话， Ki balkon. 要揍她了。 我走到了阳台上，关上了落地 Tutup 窗， pintu 这 kaca 样风 biar 婉宁 Feng 就听 Waning 不到 nggak 我江江 dengar. 说 Dia 话。 lihat 风婉 pikir. 宁看到这一幕，心想： 这是在 Ini 防着我 jagain 吗？ aku kan 我 kita 们是 suami 夫 istri. 妻，难道不应该是 Bukankah 世界 harusnya 上最 jadi 亲 orang 密的人 terdekat 吗？ di dunia? 他俩为啥 Kenapa 要 mereka 防着 jagain 我？ aku? Apa mau 是 omongin 不是要 aku? 讲我 Coba 坏话？ nguping nggak 去偷 boleh. 偷听一下。不行， Aku Nona 我大 Feng 小 nggak 姐不 punya 要面子 muka. 吗？ Aku lihat Feng Waning bilang ke Jiang Jiang. Bagaimanapun, 你都不应该 kamu 动 nggak 手。 boleh pukul. 风婉宁是 Feng 家 Waning 的女儿， satu-satunya 你 cucu 应该知 Feng. 道 Kamu harus 风 tahu 婉宁对 pentingnya 爷爷和 dia 风 buat 家的重要 kakek 性。 dan 今 keluarga 天 Feng. 太冲 Hari 动 ini 了， terlalu 大庭广众 impulsif 之下 di 就 depan 推搡 umum 他， dorong 江江 dia. 听见这 Jiang 话， Jiang 小声嘀 dengar 咕。 bisik-bisik. Aku kan nggak beneran pukul, cuma nakutin. 照顾她嘛。 Di depan umum nggak boleh, lain kali aku cari malam gelap, bungkus dia. 他声音太小，我听 Suaranya 不清， terlalu 就开口 kecil, 问他。 aku nggak dengar. Jiang Tanya, Jiang, Jiang说 Jiang, kamu bilang Jiang apa? Jiang 肯定不会 Jiang 把这 Jiang 话讲 pasti 给我 nggak 听。 berani bilang itu ke Dia aku.犹豫了一下 Dia 说 ragu-ragu bilang, apa dia nggak mikir setelah ngelakuin itu gimana? 要怎么向家对爸妈交代？ 我沉默了一下。 他其实并没 Dia 有强迫 sebenarnya 我 nggak paksa aku. Jiang 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 gimana? Jiang bingung. Kak, kamu bilang apa? Kamu nggak 我 nolak 软弱 aku 内心 usap 感觉 pelipis. 不应该跟自 Rasa 己的 nggak 妹妹讨论这 seharusnya 个问 bahas 题。 ini sama Jiang adik. Jiang, Jiang Jiang, Wah, aku kata dan dia Fuqi. suami istri pura-pura 欲 mesra. 擒故纵，你懂不懂？ Kamu ngerti nggak? Jiang 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 i脸 Jiang 不 nggak percaya. Aku nggak mau ngerti. 我哥哥居然跟 Kakakku 风婉宁玩一 main-main 句 sama 话 Feng Waning. 我趁江江沉默转移 Jiang 了话 Jiang 题。 diem ganti 你和 topik. 风婉宁 Kamu 这件 dan 事 Feng Waning 爷爷 ini. 很生气。 Kakek marah, lain hari 看 minta 来 maaf 爷爷 ke 道歉。 kakek. 江江无语。 Jiang Jiang diem aja. 我能说 Apa 些 yang 啥 bisa aku 我什么 bilang? 都 Aku 不 nggak 想 mau 说 ngomong. 我 Aku 怎 tutup 么 diri. 样 Aku 我 cuma. 就是个小丑。 Aku selesai 我和 telepon 江江 balik 打完电话 kamar. 回到房间，风婉宁坐在 Feng 沙发 Waning 上玩 duduk 手 di 机， sofa main 看 di 见我 TV. 进来问 Lihat 道 aku masuk, Jiang tanya, Jiang 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 sama. bilang apa? 知 Aku 道你 tahu 和江 kamu 江的 dekat 关系 sama 好， Jiang Jiang. 但是有些事 Tapi 情 beberapa
beberapa hal nggak seharusnya kamu bilang. Peng Wanning bingung, apa? Aku lihat dia. Muka bingung, aku kesel urusan suami istri. Aku nggak, cewek murahan aja yang bagi cerita ranjang ke teman, aku dingin. 我冷漠地开口。 Bilang, terus kenapa Jiang Jiang tahu urusan kita semalam? Peng Wanning makin merah. Ini kecelakaan, percaya padaku. Aku benar-benar tidak membicarakan urusan kita keluar, aku bukan orang seperti itu. Aku mengangguk dan tersenyum sambil berkata, aku percaya padamu. 我留意到他 Aku perhatikan di tangan mungilnya yang polos, ada bekas merah samar. 估计是被江 Mungkin 流 tergores 生活 saat 到的 didorong Jiang Jiang.
Sakit, Feng Wanning menatapku yang penuh perhatian. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Melihat dia diam saja. Aku mendekat dan meniup ringan telapak tangannya. Ditiup sedikit, pasti tidak sakit lagi. Jantung Feng Wanning berdebar lebih cepat. Jiang Chen ini sedang merayuku ya. Tolong, dia jahat sekali. Jantungku mau melompat keluar. Aku melihat wajah kecil Feng Wanning yang merah padam. Aku menyunggingkan sudut bibir. Membungkuk mendekat dan mengecap bibir merahnya yang basah. Lalu bertanya padanya, masih sakit? Feng Wanning menjawab dengan gagap. Tidak sakit lagi, melihatnya begini, aku tersenyum cerah. Pintar. Setelah itu, aku mencium bibirnya sekali lagi, baru pergi mandi. Feng Wanning baru berani bernapas lega. Dulu ada berbagai macam pria dengan berbagai cara merayu. Aku tidak pernah jatuh hati. Hatiku tenang bahkan ingin tertawa. Di mataku, cara mereka benar-benar klis dan kekanakan. Tapi sekarang, aku gugup dan malu, tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang jantungku masih berdebar kencang. Feng Wanning memegangi dadanya dan jatuh ke sofa. Sampai aku selesai mandi, Feng Wanning agak takut menyuruhku. Kenapa tanganmu sakit lagi? Aku ingat data yang dulu kuselidiki menunjukkan. Feng Wanning adalah gadis manja, sombong, dan galak. Beberapa hari ini berinteraksi, ternyata dia polos dan mudah malu. Feng Wanning berpikir dengan wajah merah padam. Kenapa aku tidak berguna begini, selalu malu? Apa aku belum pernah lihat situasi macam apa? Apa yang perlu dipermalukan? Aku menatap matanya yang indah berkilau, tertawa kecil. Dia melihat aku menertawakannya. Dia memberanikan diri, mendekat, dan mengulurkan tangan putih mungilnya ke mulutku. Sakit lagi. Kakao bisa tiup lagi tidak? Atau pelon-pelon. Feng Wanning berpikir dengan cemas dan gugup. Jiang Chen sengaja menggodaku. Dia bisa menggodaku. Kenapa aku tidak bisa balik menggodanya? Aku melihat tangan mungil yang tiba-tiba mendekat. Aku tertegun, sungguh tidak menyangka Feng Wanning akan begini. Kukira dengan godaanku begini, dia akan melototiku lalu kabur mandi. Tidak kusangka. Ada kemajuan, aku tersenyum kecil dan mengangguk. Baik, aku meniup tangan di depanku lalu menciumnya. Sekarang tidak sakit kan? Feng Wanning ingin berkata sesuatu untuk balas, tapi otaknya blank. Sepertinya sudah tidak sakit. Nanti kalau sakit lagi bilang saja. Aku akan tiup lagi. Feng Wanning menatapku dengan wajah merah padam. Aku melihat ekspresinya. Baru sadar ucapanku tadi agak canggung, benarkah? Kalau sakit, boleh cari kamu untuk ditiup? Aku mendengar kata-kata yang penuh imajinasi ini. Jarang-jarang aku tidak tahu harus menjawab apa, aku mahir dalam hal lain. Tapi soal begini, aku juga pemula. Feng Wanning melihatku bingung digoda, merasa puas. Tidak boleh, aku menatap Feng Wanning dengan datar. Kalau dipukul Jiang, boleh. Perlu aku panggil Jiang untuk memukulmu sekarang. Feng Wanning memerah dan menggigit. Gigi, tidak bisa langsung lari ke kamar mandi. Untuk menunjukkan permintaan maafnya, keesokan paginya Jiang datang ke rumah Feng. Kakek Feng, maaf kemarin aku terlalu gegabah. Aku tidak seharusnya main tangan dengan Feng Wanning baik. Kakek Feng, tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan lakukan lagi, Kakek Feng. Kakek Feng sangat puas dengan sikap Jiang. Jiang, anak baik, kau dan Wanning sudah berteman bertahun-tahun. Kalau Wanning ada yang salah, kau bisa bilang biar dia perbaiki. Kalau dia tidak dengar, bilang ke kakek Feng, kakek akan mengajarinya. Kalau kau main tangan, itu akan merusak hubungan kalian. Kakek Feng, aku mengerti. Aku juga bukan orang tua yang keras pada kesalahan anak muda. Tapi apa yang Wanning lakukan sampai Jiang marah sekali? Jadi, apa yang Wanning lakukan sampai kau marah sekali? Jiang sungkan untuk bicara. Kakek Feng, tidak apa-apa. Hanya kesalahpahaman. Kakek Feng makin penasaran. Harus diakui, yang tua lebih berpengalaman, langsung bicara apa. Apa Wanning melakukan sesuatu yang menyakiti kakakmu? Bukan Kakek Feng, kenapa kakakku dan Feng Wanning bangun? Tempat tidur. Kakek Feng tersenyum dan berkata, mungkin semalam terlalu lelah, masih tidur. Pipi Jiang sedikit memerah. Semalam terlalu lelah. Kata-kata ini bikin orang berpikir macam-macam. Saat itu, kakek Feng bertanya sambil tersenyum. Jiang, kau suka keponakan laki-laki atau perempuan? Keponakan laki-laki atau perempuan? Jiang bingung hamil. Apa Feng Wanning hamil? Masa sih, dia baru menikah dengan kakakku berapa lama? Mana mungkin secepat itu? Wanning daya. Mana mungkin secepat itu? Feng Wanning hamil atau tidak? Aku hanya bertanya iseng. Jiang lega, lalu mulai berpikir serius. Keponakan laki-laki atau perempuan? Kalau anak kakakku, aku harap laki-laki. Anak seperti kakakku. Kalau seperti Feng Wanning. Langsung menepis pikiran menakutkan itu.
Aku suka keponakan laki-laki, kakek Feng mengangguk. Sama dengan pikiranku. 江理解的点 Jiang Jiang mengangguk setuju. Pikiran orang tua yang sudah mendarah daging. Suka laki-laki itu wajar. Tapi bagaimana kalau, maksudku bagaimana kalau mereka punya anak perempuan seperti Waning? Kakek Feng melirik Jiang Jiang. Anak ini dulu kelihatan nakal. Sekarang kenapa bicaranya menyebalkan begini? Kakek Feng memelototi Jiang Jiang. Kau sebaiknya berdoa anak mereka tidak seperti Feng Waning. 为什 Kenapa? 么？ 风老爷子 Kakek Feng berkata dengan kecewa, karena nanti kakakmu akan seperti aku sekarang. 为孩子 Pusing mikirin anak terus. 江江， Jiang Jiang bertahun-tahun ini, cucu perempuanku yang tidak berguna ini sering bikin aku marah. Kau juga melihat sendiri benar untung kakek Feng kuat. 也就是风爷爷命硬，不然早就 Kalau 被 tidak 风 sudah 婉 lama 心 mati 气死 karena Feng Waning, kakek Feng tenang 风爷爷 saja. 您放心，他俩生 Anak 孩 mereka 子 pasti tidak 绝 akan 对 seperti 不会 Feng 像风 Waning. 婉心的。 这时风 Saat itu, Feng Waning dan aku turun, kebetulan dengar kata-kata itu. Jiang Jiang, paji-paji kau ngomong apa sembarangan. Jiang Jiang sekarang makin keterlaluan. Kemarin main tangan, sekarang pagi-pagi bilang ke kakek kalau anak tidak boleh seperti aku. Jiang Jiang sekarang makin keterlaluan. Kemarin main tangan, sekarang pagi-pagi bilang ke kakek kalau anak tidak boleh seperti aku. Perempuan menyebalkan. Jiang Jiang dan kakek Feng menoleh. Jiang Jiang melihat lingkaran hitam di mataku jelas sekali. Pasti Feng Waning mengganggu kakakku, tidak biarkan kakakku tidur. Apa aku salah? 孩子要 Kalau 像 anak 你 seperti kau, keluarga Feng cepat atau lambat hancur. Kakek Feng di samping mengangguk setuju. Ini alasan aku rela bayar mahal untuk dapat Jiang Chen. Semoga mereka berdua bergabung untuk mengubah gen keturunan. Gen 2 generasi keluarga Feng jelek. Aku kelihatan lumayan, tapi aku punya anak. Pikiran cinta. Lalu anak pikiran cinta itu punya cucu perempuan sialan ini kalau tidak cari gen unggul. Untuk menyelamatkan keluarga Feng, generasi berikut pasti pikiran cinta dan manja. Keluarga Feng benar-benar akan hancur. Feng Waning menatap Jiang Jiang dan kakek. Menyebalkan. Kakek ini apa maksudnya? Aku ini cucu perempuan asli kakek. Jiang Jiang bilang begini. Kakek Feng tidak bantu. Aku malah setuju dengan Jiang Jiang. Apa aku masih punya posisi di rumah ini? Aku melihat Feng Waning yang cemberut, menegur adikku sendiri. Jiang Jiang, jangan bicara seperti itu pada kakak iparmu. Feng Waning menatapku, apa aku salah 我 di 说 rumah 错 ini? 了，这个家只要有 Selama 老 ada 公在 suami, 我就是有 aku 地 punya 位的。 posisi. 江江瞅着我和 Jiang 风 Jiang 婉宁， menatapku dan Feng Waning. 嫂子真是 Kakak 个 ipar 没 kata 生 yang 养 asing 人 dan 大大的 memalukan. 词语。 Aku tidak bisa memanggilnya. 风婉宁问 Feng Waning bertanya, pagi-pagi kau ke rumahku ngapain? 江江说， Jiang Jiang bilang, aku lihat kakakku. 风婉宁没说 Feng 话。 Waning diam saja. Kaget aku, kukira Achen yang suruh Jiang Jiang untuk pukul aku. Jiang Jiang belum makan, jadi aku bilang begitu. Lalu kami semua sarapan bersama. Aku dan Feng Waning masing-masing mau pergi kerja. Tapi Jiang Jiang ngotot naik mobil Feng Waning. Feng Waning menolak, bilang kita tidak siarah, kamu naik mobil kakakmu saja. 风是和 Feng 江氏 Corporation 是 dan 不同 Jiang 的方向 Corporation arahnya beda, aku tidak peduli. Aku tidak peduli, aku mau mobil. Buat apa banyak 说那么 bicara? 多干什么？开车。 Dia yang nyetir, mau gak mau harus jalan. 江江坐在 Jiang 副驾 Jiang 驶 duduk di 说 kursi depan dan bilang, kamu bisa lebih hemat gak sih ke depannya? Hemat apa? Kakakku siang kerja urusan kantor 哥 sudah. 哥白天为了工作的事情已经很累了， Capek, 晚上你要 malam 坚 kamu 持 harus 一点 hemat, malu banget. 好羞耻啊！ 风婉宁不想 Feng 解 Waning 释 gak mau 直接 hemat, 拒绝 langsung tolak. Aku dan kakakmu 我和 baru 你哥 menikah, 哥 kenapa harus 结婚 hemat? 燕尔，为什么要节制？ 江江看着理直 Jiang 气壮 Jiang 的 lihat 风 Feng 婉 Waning 宁不再好说 percaya 些什么 diri, gak bisa ngomong Sejak apa-apa, itu hati. langsung tutup topik. Bersama Aku Feng terima Waning pesan dari Feng Liu Waning. Ruyan Liu tahu Ruyan siapa dan tahu yang kita lain jalan sekarang lagi tahu awal kita lah. sudah nikah.非常 Mereka 让我 pada 喜欢 minta 吃饭 traktir. 你要不要一起？ Kamu mau 我答应 ikut? 了 Aku Feng setuju. Waning Feng 安排好 Waning 饭局 atur tempat 后来 makan. 提前 Kami 下班 pulang 赶去 kerja 饭 lebih 店 awal dan 风 pergi 婉 ke 宁没有邀请 restoran. 多少 Feng 人 Waning gak 就 undang 是 banyak 柳如烟 orang. 白衣 Cuma Liu 石 Ruyan, 悠 Bai 悠 Yi, 还 Shi 有其他几 Yodan. 个关系还不 Beberapa 错的 teman 明星 cewek 朋 lain 友 yang cukup 众人 dekat. 陆陆续续 Mereka 地来 datang 了 satu 不知情 persatu. 的 Yang 看到 gak 我 tahu 穿 lihat 白 aku 衣 kaget. 听了风 Dengar 婉宁介绍 perkenalan 更 Feng, 诧异 Waning makin 风 kaget. 婉宁 Feng 怎么 Waning 这 kok 么 diam-diam 年轻 aja nikah. Dan suaminya ganteng 老 banget. 公还长得这么帅， 最后来的是白 Yang 衣 terakhir datang 白 Bai 衣不 Yi, 是一 dia 个人 gak 来的 datang sendiri. 还带了一个 Dia 阳光 bawa 帅气的 seorang 男人 cowok yang cerah dan 在场 ganteng. 不少人 Banyak 露出 yang 一 di 丝 sana 玩味 mulai tersenyum 这表 sinis. 情 Ekspresi mereka 我 mulai 还是 menatap 觉得 aku 不能 dan 打 Feng 扰风 Waning. 婉宁我是个善于察 Aku 言 jago 观色 baca 的人 situasi. 在这个男人出 Saat 现的 cowok 瞬 itu 间 muncul, 我就意 aku 识到 langsung 风婉宁 sadar 和这个 hubungan 男的 Feng 关系非 Waning 比 dan 寻 dia 常男 spesial, 人笑容 cowok 灿 itu 烂来到了 senyum 风 cerah. 婉宁面 Sampai di 前 depan Feng Waning, Feng Waning, ini oleh-oleh dari liburan buat 风 kamu. 婉宁接过 Feng 礼 Waning 物 terima 说了声 hadiah, 谢谢 sopan bilang terima kasih, lalu 然后 pegang 紧握了胳膊 lenganku. 给你介绍一下， Perkenalkan, ini 这是我的 suamiku 丈 Jiang 夫 Chen, 江 Chen. 晨。阿晨， Ini 这是我 temanku 朋友 Shan Xinji. Shan 冉新 Xinji 子 kaget, matanya 冉新子 melebar. 愣了一下，瞪大了眼，不敢置信地看着 Gak 风婉宁 percaya 又 lihat 看 Feng 看我。 Waning, lalu lihat aku. Apa? Feng Waning kamu. 你在说什么？ Bilang apa? Aku dengar salah? Feng Waning bilang suaminya aku.
Cuma pergi liburan sebulan, kok Feng Wanning tiba-tiba nikah? Gak mungkin, aku gak dengar kabar. Sama sekali. Aku gak percaya Feng Wanning pasti bohong. Tapi kenapa Feng Wanning harus bohong sama aku? Aku sopan sapa, halo, aku suami Wanning. Zhang Xingji langsung redup matanya, dengan sedikit sedih dan kecewa lihat Feng Wanning. Feng Wanning, kamu ngomong apa? Kamu jelas-jelas gak punya pacar, kok tiba-tiba punya suami. Jangan-jangan kamu bayar orang buat akting demi menolak aku. Suara Feng Wanning melembut. Bukan, aku sudah nikah, kami sudah ambil surat nikah. Dia kakaknya Jiang Jiang. Zhang Xingji biasanya main bareng mereka, dan dekat juga sama Jiang Jiang, Kennel. Dia lihat aku dan Jiang Jiang memang mirip. Dengan gayanya, dia gak bakal main akting konyol bareng Feng Wanning. Nanti gimana cari jodoh di lingkaran ini? Jadi mereka beneran nikah. Zhang Xingji lihat kami berdua, matanya langsung merah. Aku menyesal. Aku gak seharusnya pergi liburan. Biar aku bisa tahu duluan soal pernikahan Feng Wanning. Mungkin masih ada kesempatan buat cegah. Feng Wanning cemberut, ini pertama kalinya kami traktir setelah nikah, jangan rusak suasana. Kalau gak, jangan salahin aku kalau aku suruh kamu pergi. Semua sudah datang, kami mulai makan. Mereka semua ucapin selamat buat kami. Suasananya enak banget. Zhang Xingji meski gak seneng, tapi gak ngapa-ngapain, cuma duduk lihat Feng Wanning. Kadang lihatku. Sesekali aku sadar tatapannya, lalu balas lihat. Feng Wanning lihat aku sering lihat Zhang Xingji. Hatinya agak risih. Achen jangan-jangan kira aku dan Zhang Xingji ada apa-apa. Aku gak ada, kami bersih-bersih aja. Seumur-umur gak pernah pacaran atau deket sama cowok manapun, karena gak ada yang cocok. Selesai makan, mereka pindah ke klub, main game, nyanyi, minum, semua senang. Aku duduk di sofa lihat Feng Wanning nyanyi. Dia nyanyi enak dan punya gaya, aku diam aja lihat dia. Satu lagu selesai, lagu berikutnya punya Zhang Xingji. Zhang Xingji pegang mikrofon, tiba-tiba matiin musik, lihat aku dan bilang, Kak Cheng, aku tahu kamu gak cinta Feng Wanning. Begitu dia ngomong, semua dia melihat Zhang Xingji. Kak, aku cinta dia. Aku sangat cinta dia. Asal kamu mau cerai sama Feng Wanning. Cerai, syaratmu terserah. Aku tanya-tanya di lingkaran. Kamu lulus mau langsung ke luar negeri. Jarang pulang. Sementara Feng Wanning selalu di dalam negeri. Kalian gak ada kontak. Gak ada kontak berarti gak ada perasaan. Tiba-tiba nikah pasti perjodohan bisnis. Semua demi keuntungan. Aku juga akan pakai keuntungan buat bikin kalian cerai. Feng Wanning cemberut, matanya biru dengan amarah. Kamu ngomong ngawur apa? Zhang Xingji serious bilang, Feng Wanning. Dia gak cinta kamu, kamu juga cinta dia. Kalian gak bakal bahagia. Aku ini menyelamatkan kamu. Feng Wanning melirik dia. Kamu kira kamu juru selamat, nyelamatin aku. Zhang Xingji lihat Feng Wanning marah, pikir sudahlah, aku cinta dia. Hatiku semua buat dia. Mana mungkin kalah sama dia. Dia lalu lihat aku, syarat apapun bisa. Feng Wanning menoleh, gak percaya lihat aku. Achen, apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia beneran mau setuju. Feng Wanning sembrut kesel. Kalau dia berani cerai, bikin aku jadi janda. Aku bunuh dia. Aku tersenyum dan bilang, 100 miliar aku gak mau saham. Gak mau barang antik atau perhiasan, aku mau uang tunai dan properti. Orang di samping Feng Wanning sentuh pelan Feng Wanning. Sambil bercanda, Nona Feng ternyata mahal ya. Feng Wanning melotot kesel. Pergi, Zhang Xingji muka pukit diam. 100 miliar uang tunai dan properti aku gak punya. Kalau punya, pasti aku kasih. Gimana gak ada? Kenapa minta sebanyak itu? Aku lihat yang di samping. Aku lihat Feng Wanning di samping dan bilang, menurutmu gak sepadan. Di hatimu Feng Wanning gak sepadan 100 miliar. Zhang Xingji rasa aku hina Feng Wanning. Orang ini keterlaluan banget. Di hatiku, Feng Wanning itu tak ternilai. Kalau tak ternilai, pakai 100 miliar buat tukar dia. Kamu pasti mau kan? Aku mau. Aku mau. Cuma aku gak punya uang sebanyak itu. Aku emang anak orang kaya, tapi gak semua anak orang kaya bisa keluarin 100 miliar. Aku tersenyum terus gimana? Zhang Xingji putus asa. Aku mana tahu gimana. Aku lihat dia diam lanjut bilang. Atau aku tunggu kamu kerja keras setelah cukup uang. Baru cari aku 100 miliar. Berapa lama aku harus kerja buat dapat 100 miliar? Aku tahu diri sendiri. Aku cuma anak orang kaya yang hidup santai. Gak punya bakat bisnis sama sekali. Tapi demi Feng Wanning, aku akan berusaha. Zhang Xingji berjanji dengan yakin. Ini janjimu, tunggu aku. Tunggu aku dapat 100 miliar, kamu cerai sama Feng Wanning. Aku bilang kalian semua saksi. Oke. Kami bantu kata.
Shan Xingqi, kamu harus usaha cepat dapat 100 miliar. Kalau gak, puluhan tahun lagi, Feng Wanning sudah tua. Buat apa kamu beli dia dengan 100 miliar? Wanning ambil buah dari piring, lempar, kamu baru tua. Wanita itu tuh tangkap buah gigit dan bilang, pantas tangan putri miliarder, buah yang dipilih manis banget. Tangan putri miliarder ini paling gak puluhan miliar, masa gak manis? Shan Xingqi dengan serius bilang, jangan dengerin mereka. Gak peduli seberapa tua atau jelek kamu, aku tetap suka. Feng Wanning mendengus. Seolah cuma aku yang bakal tua dan jelek. Kalian semua awet muda abadi. Jangan terus-terusan paksa soal Feng Wanning. Gimana kalau aku aja? Feng Wanning minta 100 miliar. Aku kasih diskon setengah jadi 50 miliar. Kalian semua jahat. Bersenang-senang di atas penderitaanku. Semua orang bersenang-senang sampai larut malam jam 1 baru bubar. Tapi Shan Xingqi pergi jam 10. Aku nggak mau tinggal lihat mereka pamer mesra. Aku pulang mikir cara cari uang. Feng Wanning dan aku pulang ke rumah. Begitu sampai kamar, Feng Wanning langsung menyerangku. Kenapa? Merasakan harga terlalu rendah atau terlalu tinggi. Feng Wanning sepanjang malam nggak senang karena ini. Tenang. Shan Xingqi nggak bisa mengeluarkan 100 miliar. Gimana kalau dia benar-benar bisa? Gimana kalau Shan Xingqi benar-benar dapat 100 miliar? Aku melihat bibir merahnya yang mungil. Tenggorokanku bergerak. Kalau dia benar-benar mengeluarkannya, ya udah, aku terima dengan terpaksa. Feng Wanning marah, angkat tangan pukul aku. Jiang Chen, kamu bajingan. Kamu benar-benar mau bantu aku. Aku ulur tangan pegang pergelangan tangannya. Dengan lembut menariknya ke dalam pelukan. Ujung hidungku menggesek puncak kepalanya. Mencium aroma melati putih yang samar di tubuhnya. Hatiku terasa lembut. Siapapun bisa dijual. Tapi kamu enggak. Nona Fengku adalah harta yang tak ternilai. Mulut manis. Tadi di klub nggak bilang gitu. Langsung minta 100 miliar. Kayaknya kamu kepikiran uang terus. Aku tertawa kecil langsung meraba pipinya yang halus. Itu kan buat ngusir masalahmu. Semua orang tahu dia suka sama kamu. Kalau nggak bicara tegas, dia bakal terus ganggu kamu. Feng Wanning diam beberapa detik. Tangannya meremas ujung kemejaku. Suaranya berat. Aku dan dia cuma teman biasa. Nggak pernah ada pikiran lain. Aku tahu. Aku menunduk melihat sudut matanya yang memerah. Aku paham. Gadis ini kelihatannya manja, tapi sebenarnya polos banget. Teman-temannya datang dan pergi. Dia selalu bisa menjaga batas. Dulu waktu Jiang salah paham dan mendorongnya di depan kantor, aku sudah lihat. Gadis ini kelihatannya sombong, tapi nggak pernah benar-benar dendam sama orang. Bahkan Liu Ruyan dan Shi Yuyu yang sering ajak dia minum. Dia cuma ngomel-ngomel, nggak pernah serius marah. Dan waktu aku setuju nikah sama dia karena kakek Feng. Awalnya demi sumber daya keluarga Feng. Juga buat penuhi amanat kakek, bikin dia sukses dan lahirkan pewaris Feng. Tapi makin lama makin aku sadar. Gadis yang dianggap semua orang sebagai putri manja ini, menyembunyikan hati yang paling tulus. Angin bertiup, hatiku seperti ayam terus-terusan bergetar. Hatiku seperti ayam terus-terusan bergetar. Hatiku seperti ayam. Terus-terusan bergetar, penuh dengan kelembutan untukmu. Kamu benar-benar percaya padaku. Aku menunduk mencium keningnya. Tentu. Aku selalu percaya padamu. Pipi Feng Wanning langsung memerah. Dia ulur tangan mendorongku. Pura-pura tenang berbalik ke kamar mandi. Aku mandi, nggak peduli kamu. Ya ada sini. Selalu keras di luar tapi lembut di dalam. Keesokan paginya, begitu aku turun, langsung lihat Jiang duduk di ruang makan. Wajahnya penuh dendam menatapku. Feng Wanning bawa susu berjalan mendekat. Melihat Jiang, dia nggak bisa tahan tertawa. Jiang, ekspresimu itu, siapa yang hutang uang sama kamu? Jiang melotot padanya lalu menatapku. Kak, kamu semalam kurang tidur lagi. Lingkaran hitam sampai ke dagu. Feng Wanning, bisa nggak kamu kendalikan diri? Wajah Feng Wanning langsung merah. Jiang, bisa nggak kamu berhenti ngomong gitu? Kakek Feng masuk dari luar, kebetulan dengar anak muda energi bagus. Normal, aku masih nunggu punya cisit. Feng Wanning langsung sembunyi di belakangku. Meremas ujung bajuku, diam aja, aku tepuk tangannya pelan. Menatap Jiang, jangan terus goda kakak iparmu. Cepat makan, cepat makan, habis itu pergi kerja kantor. Kak, aku beneran nggak mau kerja. Aku cuma mau jadi anak orang kaya yang nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Kamu sudah cukup main, harus belajar urus perusahaan.
Nanti bisnis keluarga Jiang juga ada bagian. Orang tua Liu Ruyan dan Shi Yuyu sudah dengar kata-kataku. Mereka berdua juga dimasukkan ke perusahaan. Sekarang 3 gadis yang dulu cuma tahu bersenang-senang setiap hari kerja bareng. Meskipun terus komplain, tapi perlahan mulai serius. Sifat Jiao Zong juga diasah di pekerjaan, ini yang aku mau. Di mobil, Jiang Chen tiba-tiba buka suara. Kenapa dulu kamu setuju nikah sama aku? Aku pegang setir. Tanganku berhenti sebentar menoleh ke arahnya. Kamu mau dengar yang jujur? 真话。 Yang jujur. Awalnya karena kakek mencariku. Syarat yang dia kasih, aku nggak bisa tolak. Dan aku setuju 2 permintaannya. Mendorongmu jadi sukses. Melahirkan pewaris keluarga Feng. Tapi sekarang, aku cuma mau hidup baik-baik denganmu. Feng Wanning, aku bukan karena kepentingan atau janji. Tapi karena dirimu. Dia langsung angkat kepala menatapku, matanya penuh kejutan. Juga sedikit nggak percaya. Kamu serius, aku suka kemanjaanmu. Suka kepolosanmu. Suka caramu yang keras di luar tapi lembut di dalam. Suka setiap saat bersamamu, pernikahan kontrak ini. Sudah lama aku anggap serius. Jiang Chen, kenapa nggak dari dulu bilang? Aku kira kamu selalu demi Amitabha. Siam-siam. Aku kira kamu selalu demi janji kakek tradisional nggak. Ada Kara. Pergi, baru selesai kerja. Telepon dari transportasi langsung masuk, benar-benar. Lainan, malam temani istriku, kamu cinta beberapa detik. Gula anggur tengah. Aku dan kamu bertemu, persahabatan lama. Sudah lama pudar seiring waktu. Sekarang di hatiku hanya ada Feng Wanning seorang. Sore pulang kerja, baru sampai di bawah kantor, lihat Feng Wanning bersandar di mobil menungguku. Tangannya pegang termos. Kamu kok datang. Aku cepat jalan mendekat ambil barangnya. Mau kirim, dia angkat wajah. Sesuai buku, sarang burung buat nambah tenaga. Hatiku hangat pegang tangannya naik mobil. Ayo pulang. Sampai rumah, kakek Feng lihat kita pulang bersama. Tersenyum lebar. Urusan pernikahan sudah aku atur, 2 bulan lagi dilaksanakan. Semua orang tahu, aku mau semua orang tahu kamu adalah keluarga Feng yang sah. Menantu yang sah. Semua ikut aturan kakek. Malam berbaring di tempat tidur. Feng Wanning bersandar di pelukanku. Bisik, dulu aku pikir pernikahan itu belenggu. Tugas yang dipaksa kakek. Tapi sekarang aku merasa sangat bahagia. Nanti akan lebih bahagia. Dia tiba-tiba angkat kepala. Matanya berbinar. Omong-omong aku baru-baru ini di perusahaan. Sedang belajar bisnis. Kakek bilang aku cepat maju. Nanti aku bisa bantu kelola perusahaan. Waningku paling hebat. Dulu nona besar yang cuma tahu bersenang-senang. Ini perlahan tumbuh. Bisa mandiri. Janjiku pada kakek Feng akhirnya terpenuhi. Hari-hari berlalu. Liu Ruyan, Shi Yuyu dan Jiang perlahan matang di perusahaan. Hilang kegelisahan masa lalu. Menjadi dewasa, Shen Xingxi tak pernah ganggu Feng Wanning lagi. Sesekali bertemu di lingkaran, hanya angguk sopan. Melepaskan obsesi. Li Yunsuju juga temukan kebahagiaannya sendiri. Tak ada hubungan lagi dengan kami. Semua konflik masa lalu perlahan reda. Orang baik hidup tenang. Yang terobsesi lepaskan masa lalu. Semuanya menuju arah terbaik. 3 bulan kemudian, Feng Wanning pegang hasil tes kehamilan. Mata merah, lari ke kantorku. Jiang Chen. Aku Aku berdiri kaget, ambil hasil tes. Tangan sedikit gemetar, lihat hasilnya, hati penuh sukacita, aku berjongkok pelan. Memeluknya, mencium keningnya. Wanning. Terima kasih kakek Feng tahu kabar itu. Hampir menangis haru, bagus sampaikan pesanku. Semua karyawan Feng Corporation, bonus 2 kali lipat, semua naik gaji. Aku tinggalkan sebagian besar pekerjaan. Fokus temani Feng Wanning jaga kehamilan. Dia jadi sedikit manja, apapun yang ingin dimakan. Tak peduli malam aku beli sendiri. Sesekali mual aku temani semalaman. Tepuk punggungnya pelan, dulu kupikir pernikahan itu pertukaran kepentingan. Anak itu untuk penuhi janji, tapi kini aku paham dengan dia di sisi. Dan anak yang akan lahir, inilah rumah yang kuinginkan. 10 bulan mengandung, suatu hari melahirkan. Di luar ruang berselin, aku gelisah. Telapak tangan penuh keringat. Saat dengar tangisan bayi, hatiku yang cemas akhirnya tenang. Perawat jendong bayi keluar. Sambil tersenyum, Tuan Jiang. Anak laki-laki. Ibu dan anak selamat, aku cepat masuk ruang bersalin. Wanning, terima kasih sudah berjuang. Jiang Chen, lihat bayi kita. Kakek Feng beri nama Jiang Nianfeng.
artinya merindukan Feng Wanning. Melambangkan kita bersama seumur hidup. Saat bayi sebulan, pernikahan dan syukuran diadakan bersamaan. Acaranya megah. Jiang gendong keponakan, senyum tanti. Kakak ipar anak ini terlalu lucu. 太可爱了，以后我一定 Nanti 好好 pasti 疼 ku 爱 sayang dia. Liu Ruyan dan Shi Yuyu juga tersenyum. Wanning, kamu sangat bahagia sekarang. Kami 我们都 iri. 羡慕你。 Feng Wanning bersandar di pelukanku. Melihat semua ini, senyum bahagia dan puas. Wanning. Pernikahan yang dimulai dari perjanjian ini akan kugunakan seumur hidup untuk mencintaimu. Sisa hidup 3 musim 4 waktu. Anak-anak di sekitar kita selamanya bersama. 江晨， Jiang Chen, ada dirimu. Sungguh indah, sinar matahari masuk lewat jendela kaca, jatuh pada kami, hangat dan menyilaukan. Dulu pernikahan kontrak, ini telah jadi cinta sejati yang mendalam. Harta tak sebanding dengan pasangan di sisi, yang manja pun bisa jadi cinta.